Bagaimana mungkin orang miskin sepertimu bisa membuat mataku bisa melihat lagi? Kalau kamu bisa, aku mau jadi istrimu. Tapi obat ini bisa menyembuhkan matamu dalam waktu 30 menit, Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang wanita muda bernama Mega hidup dalam gelap selama 1 tahun penuh. Setiap hari, ia hanya meraba dinding rumah megahnya di Surabaya, menahan air mata karena tak ada satupun dokter yang mampu mengembalikan penglihatannya. Hingga suatu pagi, datang seorang pria miskin dengan pakaian lusuh, membawa sebotol cairan hijau, dan berkata bahwa ia bisa menyembuhkan mata. Mega-Mega menertawakannya, merendahkannya, bahkan berani menantangnya dengan ucapan bahwa jika pria miskin itu berhasil, ia rela menjadi istrinya. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Suara angin pagi berhembus lembut di antara deretan rumah megah di sudut kota Surabaya. Udara masih segar, namun tidak ada yang terasa sama bagi Mega gadis itu, duduk di kursi rotan putih di teras rumahnya. Kedua matanya tertutup perban tebal yang membalut luka yang sudah berbulan-bulan tak kunjung. Membaik tangan kirinya menggenggam ujung kain, gaun rumah warna krem. Meremasnya seakan ingin membuang seluruh resah yang menumpuk tanpa jeda. Mega dulu adalah gadis ceria yang suka berkeliling kota, mengendarai mobil sendiri, menikmati gemerlap Surabaya malam hari bersama teman-temannya. Semua berubah dalam satu tabrakan keras yang membuat hidupnya seakan berhenti dunia terang. Yang dulu ia banggakan, kini berganti selimut gelap yang dingin dan sunyi. Setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap gerakan menimbulkan rasa takut. Setiap suara membuatnya curiga. Mega yang biasanya berdiri tegar kini bergantung pada dengarannya. Meraba setiap sisi meja. Membayangkan bentuk sofa. Menilai jarak melalui gema langkah asisten rumahnya. Ia benci perasaan itu. Ia membenci rasa kasihan yang keluar dari mulut siapa saja yang datang. Ia membenci semua dokter yang mengatakan hal yang sama tentang matanya. Tidak bisa disembuhkan. Dan yang paling ia benci adalah dirinya sendiri, yang kini tak bisa lagi melakukan hal-hal sederhana tanpa bantuan. Pagi itu, Mega menghirup napas panjang, mencoba meresapi aroma bunga melati di halaman yang setiap hari dirawat ayahnya. Namun aroma itu justru membuat dadanya sesak. Ia merindukan dunia yang bisa ia lihat, bukan hanya terka dan tebak. Langkah kaki lembut mendekat suara perempuan paruh baya yang sangat dikenalnya berkata, "Pelan, Neng, mau dibikinkan teh hangat?" Mega tidak langsung menjawab. Ia hanya menegakkan tubuhnya, mencoba menemukan arah suara itu. "Bu Sarti," ucap Mega lirih. "Aku capek. Hidup begini membuatku tidak tahan." Bu Sarti mendekat lalu menyentuh bahu Mega dengan lembut. "Sabar, Neng Allah pasti kasih jalan." Mega hanya tersenyum kecil, bukan karena percaya, tapi karena tidak ada hal lain yang bisa ia lakukan. Mata yang tak lagi berfungsi membuat semua harapan terasa sangat jauh. Tak lama kemudian, suara gerbang besar terbuka. Bu Sarti menoleh cepat, sedikit terkejut. "Siapa itu?" tanya Mega lirih. "Sepertinya ada orang datang, Neng." Mega menarik napas panjang. Sudah banyak orang datang dengan berbagai alasan, mulai dari menawarkan alat terapi, jasa pijat, bahkan ramuan aneh dari pelosok negeri. Semua sama, tidak ada yang membawa perubahan. Namun langkah kaki yang terdengar kali ini berbeda. Ada keraguan, ada jeda, ada napas berat yang seolah menahan sesuatu. Pria itu berhenti tepat beberapa meter di hadapan Mega. "Permisi, apakah benar ini rumah Neng Mega?" Suara yang terdengar muda, namun penuh tekanan hidup Mega tidak menjawab. Bu Sarti maju satu langkah.
Iya, betul. Ada perlu apa? Suara itu mengambil napas panjang, lalu berkata, Saya datang dari jauh. Saya bawa ramuan untuk Neng Mega. Ini ramuan dari desa tempat saya tinggal. Mega memutar kepalanya, mencoba membaca nada suara itu. Ada ketulusan yang terasa, namun rasa kesal di dadanya lebih kuat. Ramuan lagi? Gumam Mega dingin. Pria itu terdengar sedikit gugup. Ramuan ini berbeda. Ini peninggalan dari keluarga saya. Ramuan ini pernah menolong beberapa orang yang kehilangan penglihatan. Mega tertawa kecil, sinis, getir. Sudah berapa orang datang ke sini dan bilang ramuan mereka bisa menyembuhkanku? Kau kira aku belum bosan? Suara itu terdiam sejenak. Saya mengerti. Tapi, saya mohon, dengarkan saya sebentar saja. Mega mengangkat wajahnya. Namamu siapa? Nama saya, Bagus. Mega mendesah. Bagus. Dari suaramu saja aku mendengar kau bukan berasal dari keluarga berada. Untuk apa datang jauh-jauh hanya membawa botol? Kau pikir aku buta karena sakit ringan? Bagus menunduk. Suaranya menurun, namun tidak patah. Saya datang bukan untuk menghina. Saya cuma ingin membantu. Mega memiringkan kepala, sedikit bingung. Membantu? Apa yang bisa dilakukan orang miskin seperti kau, selain membuatku menambah rasa kecewa? Kata-kata itu menusuk Bagus. Namun ia tetap berdiri, memegang erat botol kaca bening berisi cairan hijau. Tangannya bergetar, bukan karena takut pada Mega, tapi karena beban besar yang ia bawa dari desa. Ramuan itu bukan sekadar obat, tapi ilmu keluarga yang dipegang turun-temurun. Dan ia mempertaruhkan semuanya saat memutuskan datang ke rumah megah ini. Mega berdiri dengan perlahan, walau tanpa penglihatan. Ia mengambil langkah maju. Bu Sarti refleks memegang lengannya, tapi Mega menepis lembut. Bagus, ucap Mega lirih namun tajam. Kalau ramuanmu benar, bisa menyembuhkan mataku. Kalau kau benar, bisa membuatku melihat lagi, aku akan menjadi istrimu. Suasana mendadak beku Bu Sarti terbelalak kaget. Bagus terpaku, seolah dunia berhenti sesaat. Mega tersenyum miring, menyeringai. Tapi aku tahu itu mustahil. Jadi aku tidak takut mengucapkan itu. Bagus menggenggam botol itu semakin erat. Lalu dengan suara yang lirih namun penuh keyakinan, ia berkata, Kalau itu maumu, saya terima. Beri saya waktu 30 menit saja. Mega terdiam. Ada sesuatu di nada suara itu yang membuat hatinya bergetar. Keyakinan, ketulusan, dan keberanian yang tidak pernah ia temukan dari siapapun selama ia buta. Bu Sarti menelan ludah. Bagus. Apa kamu yakin? Ini bukan permainan. Bagus menatap Mega dengan tegas, meski Mega tidak dapat melihatnya. Saya datang bukan untuk main. Saya membawa harapan untuk Neng Mega. Saya hanya minta satu kesempatan. Mega tidak menjawab lama. Ia merasakan angin pagi yang menyentuh kulitnya. Dan entah kenapa, ada sedikit kelembutan yang muncul di sanubarinya. Namun ia tetap menjaga nada dinginnya. Baik, tunjukkan apa yang bisa kau lakukan. Bagus mengambil langkah maju. Cahaya matahari pagi menyinari botol hijau itu, membuatnya tampak berkilau tenang. Bagus menunduk hormat, lalu berkata dengan lirih namun mantap. Saya akan mencoba menyembuhkan penglihatan Neng Mega, mulai hari ini. Mega menggenggam jarinya sendiri. Dadanya bergetar antara emosi, harapan, dan ketakutan. Ia tak pernah siap menghadapi kekecewaan baru. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia tidak tahu bahwa kata-katanya barusan akan mengubah seluruh hidupnya. Dan Bagus tidak tahu bahwa langkah sederhana ini akan membuka pintu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Halaman rumah keluarga Mega selalu tampak rapi seperti halaman istana kecil. Rumputnya dipangkas serata kain beludru hijau, deretan pot putih berisi bunga Kamboja Jepang menambah suasana elegan rumah minimalis itu. Namun pagi itu tampak sedikit berbeda. Di depan gerbang yang menjulang,
berdiri seorang pria muda dengan pakaian lusuh dan celana yang warnanya mulai pudar. Ada sobekan kecil di lengan bajunya, namun tidak mengurangi ketegasan sorot wajahnya. Bagus berdiri mematung, menatap rumah megah itu dengan napas berat. Ia sadar kedatangannya akan dianggap aneh. Namun suara ibunya sebelum ia berangkat terngiang jelas. Suara penuh harap, penuh cinta, yang ia bawa hingga ke kota besar ini. Bagus. Kalau ramuan itu memang bisa menolong orang, tolonglah siapapun yang membutuhkan. Jangan takut miskin. Yang penting kau bawa kebaikan. Kata-kata itu menjadi energi tersendiri baginya. Dengan keyakinan sederhana itu, ia melangkah masuk setelah penjaga membukakan pintu gerbang. Ketika ia mendekati teras rumah, langkahnya terhenti. Di sana, duduk seorang gadis dengan perban tebal menutup hampir seluruh bagian matanya. Rambut coklatnya tergerai rapi di bahu, kulitnya cerah, dan meski matanya tertutup, parasnya memancarkan keanggunan yang sulit dijelaskan. Suasana pagi menjadi hening. Hanya suara burung kecil yang sesekali mencicit dari pohon dekat pagar. Mega mengangkat wajah saat mendengar langkah Bagus. Ia mendengar napas yang terdengar gugup. Bu Sarti, siapa itu? Suara Mega berat, seolah tidak ingin ada manusia baru memasuki hidupnya. Sebelum Bu Sarti menjawab, Bagus berkata dengan suara pelan namun tegas. Nama saya Bagus, saya datang untuk menawarkan bantuan. Mega menegakkan tubuhnya. Bantuan apa lagi? Aku sudah bosan didatangi orang asing yang bilang bisa menyembuhkanku. Bagus menelan ludah. Saya tidak datang sebagai penjual. Saya hanya membawa ramuan dari desa saya. Mega tertawa pendek. Ada getir dalam suaranya. Ramuan dari desa? Sejak kapan penyakit serius bisa sembuh dengan cairan dari kampung? Bagus memandang Mega, meski Mega tidak melihatnya. Di dalam tatapan itu ada tekad kuat yang mencoba menahan rasa tersinggung. Ramuan ini bukan sembarangan. Ini warisan keluarga saya. Sudah beberapa orang terbantu. Mega tidak membalas. Dia hanya membiarkan angin pagi menyentuh kulitnya. Dalam hati, ia sebenarnya ingin marah. Tapi suaranya gemetar saat berkata, "Sudah banyak orang bilang begitu. Apa yang membuatmu berbeda?" Bagus terdiam lalu mengangkat botol kecil itu. Karena saya tidak datang untuk uang. Saya hanya ingin menolong. Kata-kata itu membuat Bu Sarti menoleh dengan heran. Tidak banyak orang di kota yang datang tanpa motif. Dan tidak banyak orang yang membawa keyakinan sekuat itu. Mega memiringkan kepala, mencoba mendengar dengan lebih jelas. Ia merasakan getaran kejujuran dalam suara Bagus. Tapi ia menyangkalnya dalam hati. Bagaimana bisa seorang pria miskin membawa harapan yang gagal di bawah dokter ternama? Apa yang membuatmu yakin ramuan itu bisa menyembuhkanku? Suara Mega melemah, hampir seperti bisikan. Bagus menunduk. Karena ramuan ini pernah menyembuhkan orang yang lebih parah dari Neng Mega. Jangan panggil aku begitu, potong Mega cepat, menahan emosi. Aku tidak butuh panggilan manis dari orang yang bahkan tidak kukenal. Bagus mengangguk pelan. Baik, Mega saja. Ada jeda panjang angin mengalir pelan di antara mereka. Mega mengatur napas, mencoba menahan emosi yang campur aduk. Ia ingin mengusir Bagus. Ia ingin memaki. Namun sesuatu dalam suara pria itu membuat ia tidak mampu melakukannya. Ia akhirnya berkata dengan nada menantang. Coba dengar, Bagus. Kau pasti tahu aku dari keluarga berada. Banyak orang mencoba mendekat dengan alasan ingin membantu. Kau bukan yang pertama. Bagus mengangguk tanpa ragu. Saya tahu, dan saya tahu kedatangan saya mungkin tidak berarti apa-apa bagi Mega. Mega terdiam. Bagus melanjutkan pelan, tapi saya tetap datang. Karena saya percaya setiap orang berhak mendapatkan harapan. Kalimat itu membuat hati Mega bergetar tipis harapan. Kata itu terasa seperti luka lama yang disentuh kembali. Mega akhirnya menghela napas keras. Baiklah, kalau kau mau membuang-buang waktu, silakan.
tapi jangan harap aku akan percaya begitu saja. Bagus memegang botol itu lebih erat. Saya tidak meminta kepercayaan Mega. Saya hanya minta kesempatan. Bu Sarti memandang Bagus lebih lama. Ada sesuatu di mata Bagus yang membuat ia tidak tega mengusirnya. Ketulusannya bukan ketulusan palsu. Mega berdiri pelan, meraba meja kecil di sampingnya untuk mencari keseimbangan. Bagus, ucapnya dengan nada yang lebih lembut dari sebelumnya. Apa kau benar datang hanya untuk menolongku? Bagus mengangguk cepat. Iya, itu saja. Mega menelengkan kepala. Tidak ada maksud lain? Tidak ada, jawab Bagus lirih. Mega menghembuskan napas. Kalau begitu, aku ingin tahu apa rencana yang kau bawa. Bagus menatapnya dengan yakin. Saya ingin mencoba memberikan ramuan ini pagi ini juga. Ramuan ini hanya bekerja baik saat sinar matahari masih lembut. Mega terdiam. Bagus menunduk hormat lalu menambahkan, kalau Mega izinkan, saya akan mulai sekarang. Pagi itu, di halaman rumah Mega, yang selama ini sunyi dari harapan, hadir seorang pria sederhana yang membawa ramuan hijau dan doa lama dari desa jauh. Dan tanpa disadari Mega, kedatangan itu adalah awal gerak takdir yang mulai berputar pelan. Udara pagi terasa semakin hangat ketika Mega berdiri di hadapan Bagus, meski tanpa bisa melihat. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut pada Bagus, tapi karena perasaannya yang campur aduk. Setahun hidup dalam kegelapan membuat dirinya sulit percaya pada apapun, apalagi seseorang yang datang tiba-tiba tanpa latar jelas. Namun ada sesuatu dalam suara Bagus yang berbeda. Ada nada tulus yang membuat Mega tidak bisa langsung mengusirnya, seperti yang ia lakukan pada orang lain. Bagus menunduk hormat, memeluk erat botol kecil yang ia bawa. Cairan hijau di dalamnya memantulkan cahaya matahari pagi, seolah mengeluarkan kilau lembut yang menenangkan. Tapi bagi Mega, cahaya semacam itu sudah lama hilang dari hidupnya. Mega menarik napas pelan. Ia merasa harus berkata sesuatu yang bisa menjaga jarak antara dirinya dan harapan palsu yang mungkin akan kembali menghancurkannya. Bagus, ucap Mega lirih namun jelas. Kau datang membawa ramuan, membawa keyakinan, dan entah apa lagi. Tapi aku sudah muak diberi harapan. Bagus mengangkat wajah, menatap Mega yang masih berdiri dengan dagu terangkat, mencoba terlihat tegar. Saya tidak datang membawa janji kosong, ujarnya. Mega mengeraskan suaranya. Semua orang bilang begitu. Bagus terdiam. Ia menunduk sesaat, lalu berkata lebih pelan. Saya tidak bisa memaksa Mega percaya, tapi saya yakin ramuan ini bisa membantu. Mega memutar badannya sedikit, menoleh ke arah suara Bagus datang. Gerakannya pelan namun penuh emosi. Apa kau tahu rasanya? Tidur dalam gelap, bangun dalam gelap, makan dalam gelap, dan tersenyum. Padahal kau bahkan tidak melihat bentuk bibirmu sendiri. Bagus menelan ludah. Saya tidak tahu rasa sakit itu, tapi saya ingin menolong. Mega mengangkat telunjuknya, menunjuk ke arah Bagus dengan nada tinggi. Kau bukan dokter, kau bukan orang pintar di kota ini. Kau cuma pria miskin dari kampung yang datang membawa botol. Bagus menahan napas. Kata-kata itu menampar harga dirinya, tapi ia tetap tegar. Mega melanjutkan. Kalau ramuanmu gagal, aku hanya menambah rasa sakit. Tapi kalau ramuanmu berhasil... Mega berhenti. Suaranya melemah. Nafasnya terdengar gemetar. Bagus menatapnya penuh tanda tanya. Mega mengeratkan genggamannya. Kalau ramuanmu berhasil, aku akan menjadi istrimu. Bu Sarti tersentak keras dari samping. Neng, jangan sembarang ngomong begitu. Namun Mega mengabaikannya. Ucapannya mengalir seperti bara yang menumpuk selama berbulan-bulan. Ya, lanjut Mega, lebih lantang. Jika seorang pria miskin sepertimu bisa membuat mataku melihat lagi, aku rela jadi istrimu. Aku tidak takut membuat janji itu, karena aku tahu itu mustahil. Bagus memandang Mega lama. Tidak ada kemarahan dalam tatapannya, hanya ketegasan yang muncul dari dasar hati.
Ia menggenggam botol itu lebih kuat, menahan gemetar tangannya. "Mega," ucap Bagus pelan, namun mantap. Saya terima. Mega terkejut. "Apa?" "Saya terima tantangan Mega," ulang Bagus. "Kalau ramuan ini benar membuka mata Mega, saya akan menjaga janji yang Mega buat. Bukan karena saya menginginkan Mega sebagai istri, tapi karena saya menghargai kata-kata Mega." Mega mendadak membisu Bagus melangkah satu langkah mendekat. "Tapi saya juga punya syarat." Mega mengangkat wajahnya sedikit. "Mega harus percaya satu hal. Bukan percaya pada saya, tapi percaya pada dirimu sendiri." Hening menyelimuti halaman rumah. Bahkan angin terasa menahan hembusnya. Bu Sarti memandang keduanya, bingung, cemas, namun juga merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada getaran halus yang seperti membelah batas antara seorang gadis kaya yang terluka dan seorang pria miskin yang membawa cahaya dari tempat jauh. Bagus melanjutkan, "Ramuan ini hanya bekerja kalau hati orang yang diobati mau menerima. Kalau Mega menolak sejak awal, ramuan ini tidak akan ada gunanya." Mega menghela napas panjang. "Aku tidak menjanjikan apa-apa soal menerima atau tidak. Aku hanya menantangmu karena aku tahu kau tidak akan bisa." Bagus menunduk hormat. "Baik, berikan saya 30 menit saja. Kalau tidak ada perubahan, saya pergi dan tidak akan mengganggu Mega lagi." Mega terdiam lama. Ia memikirkan kalimat itu. 30 menit bukan waktu lama. Dan jika gagal, ia bisa mengusir Bagus tanpa beban. Namun jika berhasil, Mega menolak membayangkan harapan itu. Harapan adalah hal yang paling menakutkan baginya. Akhirnya ia berkata pelan, 30 menit, tidak lebih." Bagus mengangguk. "Saya akan mulai saat Mega siap." Mega berdiri tegak, menegakkan bahunya, menunjukkan kebanggaan terakhir yang masih ia miliki. "Aku sudah siap." Bagus menghirup udara dalam-dalam, memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali dengan ketenangan yang luar biasa. "Saya akan lakukan yang terbaik." Mega tidak bisa melihat ekspresi Bagus, namun ia bisa merasakannya. Ada keyakinan kuat yang memancar dari suara pria itu, membuat dadanya bergetar pelan. Bagus memberi aba-aba pada Bu Sarti untuk menyiapkan kursi kayu di bawah sinar matahari yang lembut. Mega dipandu duduk dengan perlahan. Bagus berdiri di hadapannya, memegang botol ramuan hijau itu seperti memegang sesuatu yang jauh lebih berharga dari hidupnya sendiri. Angin pagi menyentuh wajah Mega. Ia merasakan perubahan kecil dalam udara, seperti dunia bersiap menyaksikan sesuatu. Bagus membuka tutup botol aroma herbal lembut tercium, menenangkan namun juga asing. Mega menelan ludah. Ia mulai merasakan getaran aneh, bukan dari ramuan, tapi dari ketakutan dan harapan yang saling bertabrakan di dalam dadanya. Bagus mendekat dengan perlahan dan berkata pelan, "Baik, saya mulai sekarang." Dan di halaman rumah itu, takdir mulai bergerak. Tanpa ada yang menyadari sejauh apa ia akan membawa mereka. Bagus berdiri di depan Mega yang duduk di kursi kayu, tepat di bawah sinar matahari pagi yang lembut. Cahaya itu menyentuh pipi Mega, menyorotkan garis halus yang menunjukkan betapa letih dirinya hidup dalam kegelapan. Selama setahun terakhir, Mega menggenggam ujung roknya, mencoba meredam gemetar yang ia sembunyikan di belakang sikap tegasnya. Bagus menarik napas panjang, lalu membuka botol kecil yang ia bawa. Aroma herbal lembut langsung menyebar di udara. Aroma yang asing namun tidak menusuk. Mega mengernyit pelan. "Apa itu?" tanyanya lirih. "Ramuan dari desa saya," jawab Bagus tenang. "Ramuan yang hanya diracik keluarga saya sejak zaman leluhur." Mega mencondongkan kepala sedikit. Ada nada ragu, namun juga samar-samar penasaran. "Kenapa hanya keluargamu?" Bagus menatap botol di tangannya, seperti sedang menatap sejarah yang panjang. Karena ramuan ini tidak bisa dibuat sembarang orang. Ada cara, ada doa, dan ada keyakinan yang harus dipadukan. Kalau salah sedikit saja, ramuan akan rusak. Bu Sarti yang berdiri di belakang Mega melangkah mendekat.
Apa benar ramuan itu pernah menyembuhkan orang? Bagus mengangguk pelan. Waktu saya kecil, ada seorang nenek yang kehilangan penglihatan karena sakit gula. Orang-orang menyerah, tapi ayah saya mencoba ramuan yang sama. Butuh waktu beberapa kali, tapi nenek itu bisa melihat lagi meski tidak sempurna. Mega mendengar itu dengan alis yang sedikit berkerut. Dan kau membawa ramuan itu ke sini, jauh-jauh dari desa? Bagus mengangguk lagi. Saya tidak tahu bagaimana Mega kehilangan penglihatan. Tapi ketika saya dengar tentang seseorang di Surabaya yang putus harapan, hati saya tergerak. Ramuan ini tidak boleh hanya menjadi cerita di kampung. Kalau bisa membantu, saya harus mencoba. Mega menghembuskan napas, kali ini lebih pelan. Kata-kata Bagus bukan seperti penjual obat keliling yang menjejalkan harapan palsu. Suaranya jujur, bahkan terlalu jujur untuk ukuran seseorang yang berdiri di halaman rumah mewah. Bagus, ucap Mega perlahan. Kau tidak takut ya? Datang ke tempat orang kaya, dengan pakaian lusuh begitu, membawa botol kecil macam itu, dan berharap aku percaya. Bagus tersenyum tipis. Saya tidak datang untuk membuat Mega percaya. Saya hanya datang untuk melaksanakan kewajiban sebagai manusia. Mega tersentak dalam hati. Kalimat itu langsung menembus pertahanan yang selama ini ia bentengi. Bagus lalu berlutut di hadapannya, bukan sebagai bentuk merendah, tapi karena ia harus mendekat untuk memulai prosesnya. Ia menuangkan sedikit cairan hijau itu ke telapak tangannya. Aromanya semakin terasa. Ada wangi dedaunan, sedikit wangi akar, dan sesuatu yang seperti rempah dari hutan. Ritualnya tidak sulit, ucap Bagus lembut. Tapi harus dilakukan saat matahari masih lembut. Dalam 30 menit ke depan, sinarnya paling cocok untuk membantu ramuan bekerja. Mega menggerakkan tangannya pelan. Kau benar-benar percaya ramuan ini bisa bekerja padaku? Bagus menatap Mega dengan keyakinan penuh. Saya percaya Allah memberikan pengetahuan kepada siapapun, bahkan kepada keluarga miskin seperti saya. Kalau Allah mengizinkan, maka apapun bisa terjadi. Hati Mega bergetar. Ini pertama kalinya ia mendengar seseorang tidak menonjolkan diri, tidak memamerkan keahlian, tidak memberi janji berlebihan. Bagus hanya percaya pada apa yang ia bawa dan pada kuasa Sang Pencipta. Bagus menyentuhkan ramuan itu di sekitar mata Mega. Sentuhannya sangat ringan, seakan takut menyakitinya. Mega sedikit tersentak oleh sensasi dingin yang menyapu kelopak matanya. Ramuan itu terasa aneh, seperti ada hawa segar menyusup masuk melalui pori-pori kulitnya. Akan sedikit hangat nanti, kata Bagus pelan. Tapi itu tanda ramuan mulai bekerja. Mega tidak menjawab. Ia hanya mengangkat wajahnya sedikit, merasa hembusan angin pagi menyapu pipinya yang mulai memanas. Bagus membaca doa dengan suara lirih. Doa itu bukan mantra asing, hanya rangkaian permohonan sederhana dalam bahasa desa. Memohon perlindungan dan kemudahan. Suara itu menenangkan, seperti gemericik air sungai kecil yang jauh namun terasa dekat. Bu Sarti memejamkan mata tanpa sadar, terbawa suasana yang lembut namun penuh harap itu Bagus melanjutkan olesan kedua. Kali ini Mega merasakan sesuatu yang berbeda. Hawa hangat bergerak perlahan dari kelopak mata menuju tulang alis. Tidak panas, tidak perih, hanya hangat seperti saat matahari pagi menyentuh kulit. Mega menahan napas. Bagus. Ya, kenapa rasanya seperti ini? Bagus tersenyum, tanda ramuan mulai menelusup masuk. Mega menggigit bibir, mencoba menahan dirinya agar tidak terpancing emosi. Ia tidak ingin menunjukkan bahwa ia mulai terpengaruh, tapi tubuhnya tidak bisa menyembunyikan perubahan kecil yang terasa nyata. Bagus, tetap tenang. Mega, apapun yang terjadi nanti, jangan lawan diamkan saja. Biarkan ramuan bekerja. Mega mengangguk pelan. Bagus kemudian mencelupkan jarinya lagi ke botol ramuan, lalu menepukkan kedua tangannya untuk meratakan cairan itu.
Aroma herbal semakin terasa kuat. Lalu ia menunduk rendah dan mengoleskan ramuan itu sekali lagi di sekitar mata Mega. Kali ini lebih rata. Mega terkejut. Hangatnya semakin kuat, menjalar hingga ke pelipis. Sensasi itu membuat dadanya bergemuruh. Bagus. Suaranya hampir bergetar. Apa ini aman? Bagus meletakkan botol dengan perlahan. Selama Mega tidak menolak dalam hati, insya Allah aman. Mega memejamkan mata di balik perbannya. Suara Bagus, sentuhannya, aroma ramuan itu, semuanya terasa seperti kepingan kecil harapan yang datang setelah sekian lama ia menolak percaya. Saya akan lanjutkan tahap berikutnya, ucap Bagus lembut. Mega mengangguk sekali lagi meski sedikit gugup. Bagus berdiri perlahan, menunduk dan menyentuh bahu Mega dengan hormat. Mohon tetap tenang, ini baru permulaan. Dan pada saat itu, entah mengapa, Mega merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama setahun terakhir. Sesuatu yang sederhana namun sangat berharga. Ia merasa tidak sendirian. Sinar matahari semakin naik, menyentuh halaman rumah dengan kehangatan lembut yang tidak terlalu menyengat. Burung-burung kecil mulai terdengar dari balik pagar, seolah menjadi saksi bisu atas ritual yang sedang dimulai di teras rumah mewah itu. Mega duduk tegak di kursi kayu. Kedua tangannya saling menggenggam kuat di pangkuan. Napasnya naik turun dengan ritme yang tidak beraturan. Bagus berdiri di depannya, memegang botol ramuan hijau dengan kedua tangan. Ada getaran halus di jari-jarinya, bukan karena takut pada Mega, melainkan karena beban tanggung jawab yang ia pikul. Kesempatan seperti ini tidak boleh gagal. Ia menatap botol itu pelan, lalu mendekat 2 langkah. Mega, ujar Bagus pelan. Ritualnya tidak lama, tapi Mega harus tetap tenang selama saya memulai prosesnya. Mega mengangguk kecil. Perban tebal di matanya membuat wajahnya semakin terlihat rapuh. Namun di balik kerentanan itu, ada garis tegas pada bibirnya yang menunjukkan sisa-sisa keberanian seorang gadis yang pernah hidup bebas sebelum gelap menelannya. Bagus bersimpuh di hadapannya. Gerakan yang sangat hati-hati, seolah takut membuat Mega merasa terancam. Ia menaruh botol itu di meja kecil di samping mereka, lalu menutup kedua matanya sebentar untuk menenangkan napas. Dalam bisu pagi itu, terdengar suara getaran kecil dari dalam dada Mega. Entah itu harapan atau ketakutan. Setelah menata batin, Bagus membuka mata dan mengangkat kedua tangannya sedikit. Saya akan memulai dengan doa dulu. Mega tidak membalas. Ia hanya memiringkan kepala, mendengarkan. Bagus mulai melantunkan doa berbahasa desa dengan suara lembut. Tidak terlalu keras, tidak mengancam, dan tidak terdengar seperti mantra misterius yang menakutkan. Doanya sederhana, seperti memohon kebaikan untuk seseorang yang bahkan belum ia kenal. Bu Sarti yang sejak tadi berdiri di belakang Mega tanpa sadar menundukkan kepala. Suara Bagus membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Setelah doa selesai, Bagus mengambil setetes cairan hijau dengan jari, kemudian mendekati wajah Mega. Saya akan menyentuh kelopak matamu lagi. Rasanya mungkin sedikit berbeda dari tadi. Mega menarik napas. Lakukan saja. Bagus menyentuh perbannya dengan hati-hati. Ia mengoleskan cairan itu tepat di tepi perban, supaya ramuan meresap ke dalam kulit sekitar mata. Mega mendesis pelan. Hangatnya mulai terasa lagi. Biarkan saja, jawab Bagus lembut. Itu pertanda baik. Ramuan kedua membuat sensasi hangat bergerak dari pelipis ke tulang hidung Mega. Kali ini lebih kuat, lebih jelas. Mega menelan ludah, berusaha tidak panik. Bagus kemudian mengambil lebih banyak ramuan dan mengoleskannya di daerah sekitar mata Mega dengan gerakan teratur. Setiap sentuhan dilakukan pada titik yang sudah ia hafal. Sejak kecil ayahnya dulu selalu berkata bahwa pengobatan mata bukan sekadar tentang ramuan, tetapi tentang keyakinan dan ketepatan. Mega merasakan jantungnya berdetak semakin keras. Bagus. Kenapa rasanya seperti ada aliran yang bergerak masuk? Bagus tidak menjawab langsung.
Ia melanjutkan olesan terakhir, kemudian berkata, "Ramuan ini akan mencari jalannya sendiri. Tugas Mega hanya tetap duduk diam." Mega menggigit bibir. "Aku mencoba." Bagus kemudian duduk bersimpuh di hadapannya. Kedua lutut menempel pada lantai teras. Ia meletakkan kedua telapak tangan di atas meja, tepat di dekat botol ramuan. Posisi tubuhnya seperti seseorang yang sedang siap melindungi sesuatu yang rapuh. Mata Mega sudah bekerja keras selama setahun dalam gelap, ujar Bagus lirih. Kadang otot dan syarafnya perlu sedikit dorongan untuk bangun. Mega memejamkan mata di balik perban. "Apa itu berarti aku masih punya peluang?" Bagus menghela napas pelan. "Peluang selalu ada, selama manusia tidak menyerah." Kata-kata itu seperti pukulan pelan di dada Mega. Selama 1 tahun, ia memang menyerah pada setiap harapan yang datang. Ia menutup pintu kesempatan, bahkan sebelum mengetuknya. Tapi suara Bagus hari itu seperti membuka sedikit celah yang ia tidak sadari masih ada. "Sekarang," lanjut Bagus, "saya akan lakukan pijat ringan di sekitar mata. Ini bagian dari proses." Mega mengangguk. "Baik." Bagus mengangkat kedua tangannya dan mulai menekan titik-titik tertentu di sekitar mata. Mega tekanannya halus, tidak menyakitkan. Mega merasakan getaran hangat mengalir dari titik pijat itu ke bagian yang lebih dalam dari kepalanya. Hawa dingin yang selama ini seperti membeku di balik perbannya mulai mencair. "Oh!" Mega mengeluarkan suara kecil. Ada sesuatu yang bergerak. Bagus tersenyum kecil. "Itu aliran dari ramuan. Biarkan saja berjalan." Mega menghela napas berulang kali. Ia tidak berani berharap, tapi tubuhnya merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam setahun terakhir. Di sela pijatan itu, Bagus berkata, "Pelan, Mega. Aku tahu kau tidak percaya, tapi aku datang bukan karena ingin pujian dari keluarga kaya." Mega terdiam. "Aku datang," lanjut Bagus, "karena ada suara dalam hatiku yang bilang bahwa mata seseorang tidak boleh mati jika masih ada yang bisa dicoba." Mega menunduk sedikit. Suaranya hampir bergetar ketika ia berkata, "Bagus. Aku sudah lama tidak mendengar orang berbicara seperti itu." Bagus melanjutkan pijatan. Kali ini di bagian pelipis. "Aku cuman melakukan apa yang orang tuaku ajarkan. Kalau bisa bantu, bantulah. Kalau bisa sembuhkan, sembuhkan. Kalau bisa ringankan beban orang lain, ringankan itu saja." Mega meremas jarinya sendiri. Ada bulir air mata yang hampir keluar dari sudut perban yang membalut matanya. Lalu, sesuatu terjadi. Mega tiba-tiba menahan napas keras. "Bagus," panasnya berubah. Bagus berhenti dan menatap wajah Mega. "Berubah bagaimana?" Mega meletakkan telapak tangannya di dada aku. Aku merasa seperti ada cahaya menekan dari dalam. Seperti ada sesuatu yang retak sedikit. Bagus menatapnya serius, namun tidak panik. "Diamkan saja, jangan lawan." Mega menggigit ujung bibirnya. Dadanya naik turun cepat. Pijatan Bagus, ramuan itu, doa tadi. Semuanya seperti merambat bersamaan dan menggetarkan syaraf yang selama ini mati. Sinar matahari menyentuh wajah Mega di saat yang sama, ketika sensasi itu semakin kuat. Hangatnya seperti bergabung dengan ramuan hijau itu, menembus kulit, masuk lebih dalam, menyentuh tempat yang selama 1 tahun gelap tanpa cahaya. Mega menjerit kecil. "Bagus, ada yang berubah." Bagus mendekat pelan. "Mega, aku merasa..." Mega menggenggam keras lengan kursinya. "Jangan paksa dirimu," ucap Bagus lembut. Mega menggeleng pelan. "Bagus, aku seperti melihat sedikit." Hening merayap, menelan seluruh udara di halaman itu. Ritual yang baru dimulai itu ternyata mulai menunjukkan tanda pertama yang menggetarkan. Mega menunduk dengan tubuh yang bergetar halus. Perasaan hangat di balik perbannya mengalir naik, seperti gelombang kecil yang menyentuh setiap serabut rasa. Yang selama ini mati, udara pagi terasa lebih berat, lebih pekat,
seakan seluruh halaman rumah menunggu apa yang akan terjadi pada gadis itu. Bagus mendekat satu langkah, tetapi tetap menjaga jarak. Ia tidak ingin memberi tekanan. "Mega, bernapas saja pelan," ucapnya dengan suara yang hampir seperti bisikan angin. Mega mencoba mengikuti napasnya tersengal, tapi perlahan bisa ia atur. Tangannya masih menggenggam kuat sisi kursi, seolah itu satu-satunya pegangan yang membuatnya tetap duduk dan tidak roboh. "Bagus." Suaranya pecah. Apa? Apa memang harus sesakit ini?" Bagus menelan ludah. Bukan sakit, itu syaraf yang sudah lama tertutup mencoba bangun lagi. Rasanya memang aneh. Mega menggigit bibir bawahnya. Sensasi yang ia rasakan bukan perih atau terbakar. Lebih seperti dorongan halus dari dalam, yang bergerak perlahan, membuat matanya terasa hangat, lalu dingin, lalu hangat lagi. Campuran yang tidak bisa ia sebut sebagai rasa sakit, tapi juga bukan kenyamanan. "Fokus saja pada napas," kata Bagus lembut. Mega mengangguk pelan. Ia mencoba memejamkan mata di balik perbannya, meski tidak perlu. Gelap tetap sama, tapi gelap itu mendadak seperti berdenyut ya, berdenyut. Mega menarik napas lebih tajam. "Bagus, gelap ini bergerak." Bagus langsung menoleh pada Bu Sarti, yang sejak tadi berdiri di belakang Mega. Perempuan tua itu menutup mulutnya. Takut suara kecil saja dapat mengganggu proses. "Mega," panggil Bagus. "Ikuti saja, jangan lawan." Mega mengatur napas lagi, walau suaranya terdengar seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku tidak tahu harus merasa apa." Gelapnya seperti berubah bentuk. Bagus merendahkan tubuhnya sedikit hingga sejajar dengan wajah Mega. "Biarkan ramuan bekerja." Mega tidak menjawab. Ia merasakan getaran kecil di ujung kelopak matanya, seperti ada denyut halus yang memukul dari dalam. Bukan hentakan keras, namun cukup untuk membuatnya memastikan ini bukan sekadar perasaan. Lalu, sensasi itu semakin jelas. Denyut kecil berubah menjadi garis tipis terang. Bukan terang yang terlihat, tapi terang yang terasa. Seperti ada sesuatu yang membelah gelap berkabut yang selama ini mengelilinginya. "Bagus," suara Mega melambat. "Apa ini normal?" Bagus menarik kursi kecil dan duduk di hadapannya, berusaha berada sedekat mungkin tanpa membuat Mega panik. Ramuan itu sedang mencari jalannya. Ada bagian yang merespon lebih dulu. Mega menelan ludah. Kenapa rasanya seperti aku sedang berada di ruangan besar yang pintunya perlahan terbuka? "Biarkan saja," ujar Bagus, tenang dan tetap penuh percaya diri. Mega menggenggam jarinya sendiri. Sensasi hangat kini bergerak dari pelipis, turun ke bawah mata, lalu berhenti tepat di bagian tengah. Rasanya seperti ada titik kecil yang hidup. Mega mengangkat dagunya. "Aku ingin meraba wajahku sendiri." Bagus mengangguk. "Silakan. Itu bisa membantu Mega mengenali respon tubuhmu." Mega mengangkat tangannya perlahan, menyentuh pipinya sendiri. Ia terkejut karena untuk pertama kalinya setelah lama hidup dalam gelap, wajahnya terasa seolah berbeda. Ada sensasi yang selama ini mati, kini menyala aku, seperti benar-benar menyentuh diriku. Gumam Mega lirih. Bagus tersenyum kecil. "Itu artinya syarafmu mulai bangkit." Mega meneteskan air mata pertama. Bukan karena sedih, bukan juga karena bahagia, tapi karena ia merasakan sesuatu yang sangat ia rindukan, adanya perubahan. Bagus mendekat sedikit. "Mega, bagaimana rasanya sekarang?" Mega mengangguk kecil tanpa mengangkat kepala. "Aku merasa hangatnya makin kuat." Bagus menundukkan kepala. "Kalau begitu, aku akan lanjutkan tahap berikutnya." Mega terdiam, namun ia tidak protes. Itu hal besar, karena selama setahun, Mega selalu menolak menyentuh harapan baru. Hari ini, ia justru menantikan kelanjutannya. Bagus menepukkan kedua telapak tangannya perlahan, menyatukan sisa cairan yang tadi digunakan,
lalu mengusap ujung jarinya di sisi luar perban. Mega tekanannya lembut, sangat hati-hati. Mega menghirup napas dalam-dalam. Sensasi hangat yang tadi hanya berada di sekitar mata, kini merambat sampai ke bawah kening. Gerakannya pelan, tetapi sangat nyata. "Bagus," suara Mega bergetar. "Apa aku sedang mendengar sinar?" "Ya, mendengar sinar." Mega pun sadar itu kedengarannya aneh, tapi sensasinya nyata seperti detak jantung sendiri. Bagus tidak menertawakan atau terkejut. Ia justru mengangguk pelan. Kadang orang menggambarkan cahaya dengan cara yang berbeda. Ada yang bilang seperti bisikan lembut, ada yang bilang seperti getaran halus. Mega menunduk. "Getaran? Iya, aku merasakan itu." Lalu sesuatu terjadi lagi. Sebuah kilatan kecil muncul dalam gelap Mega. Bukan cahaya jelas, bukan warna, hanya kedipan samar seperti ada sesuatu yang terbuka 1 mili. Mega membeku. Tangannya terangkat tanpa ia sadari. Bagus langsung menangkap perubahan itu. "Mega, ada apa?" Mega perlahan membuka mulutnya. Suaranya serak, hampir tidak keluar. Bagus. Bagus mendekat hingga wajahnya hanya berjarak 1 jengkal dari Mega. Mega menarik napas panjang yang terdengar patah. "Aku melihat titik." Hening menghantam seluruh halaman. Bagus tidak bergerak. Bu Sarti menutup mulutnya dengan kedua tangan, hampir menjatuhkan kain yang dibawanya. Mega mengulang, suara bergetar, tubuh ikut gemetar. "Aku melihat 1 titik kecil di balik gelap." Titik itu tidak besar, tidak jelas. Tapi bagi Mega, itu lebih berharga dari harta manapun di dunia ini. Bagus menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Alhamdulillah." Mega menundukkan kepala dan mulai menangis. Bukan tangis keras, tetapi tangis yang keluar dari kedalaman luka yang terlalu lama terpendam tangis. Seorang gadis yang akhirnya merasakan hidup kembali. Bagus memejamkan mata. Ia tahu ini baru permulaan. Namun permulaan ini sudah cukup membuat seluruh langkah sulitnya ke kota besar terbayar. Mega tidak bisa berhenti menangis. Bagus tidak berbicara lagi. Angin pagi berhembus pelan, seolah ikut mengusap kepala Mega. Dan dunia yang selama ini gelap, akhirnya mulai bergerak ke arah cahaya. Mega masih menunduk, tubuhnya bergetar seolah seluruh syaraf. Yang selama ini mati, tiba-tiba bangun dalam 1 hentakan lembut. Titik kecil yang tadi muncul di balik gelap masih berdenyut samar, seperti cahaya yang mencoba menerobos melalui celah retak di dinding gelap yang menutupinya selama 1 tahun penuh. Bagus duduk bersimpuh di depannya. Kedua tangannya mengepal di pangkuan. Ia tidak berbicara banyak. Ia tahu, momen seperti ini bukan momen untuk mengganggu dengan kata-kata. Momen ini adalah milik Mega, sepenuhnya. Mega menelan ludah, napasnya pendek-pendek. "Bagus." Suaranya masih bergetar. "Titik itu masih ada." "Syukuri saja," jawab Bagus lembut. "Jangan memaksa untuk melihat lebih jauh. Biarkan ia hidup pelan-pelan." Mega mengangguk perlahan. Di balik perbannya, matanya bergerak pelan. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan tanpa rasa sakit. Ia mencoba merasakan arah dari titik cahaya itu. Setiap kali ia menggerakkan bola matanya sedikit, cahaya samar itu ikut bergerak, seperti mengikuti perhatiannya. Aku takut." Mega menggenggam roknya dengan kuat. Takut kalau ini cuma halusinasi. Bagus menatapnya penuh ketenangan. Kalau itu hanya perasaan, tubuh Mega tidak akan merespons dalam ini. Mega menghirup napas kembali. "Bagus. Ya." Titik itu sekarang seperti garis tipis. Bagus tertegun. Ia mencoba mempertahankan nada tenangnya meski hatinya ikut bergetar. "Mega." Itu berarti ramuan sedang mengurai sesuatu di dalam sana. Mega mengangkat tangannya, meraba udara. Aku belum bisa melihat jelas, tapi gelapnya tidak sepekat tadi. Gelapnya seperti lebih jarang. Bu Sarti yang sejak tadi menahan tangis akhirnya meneteskan air mata. Ia menutup mulutnya dengan tangan.
Takut suaranya membuat Mega kehilangan fokus. Bagus kemudian merendahkan suaranya. "Mega, aku minta kau lakukan satu hal kecil." Mega mengangguk. "Apa?" "Coba buka sedikit matamu. Tidak perlu membuka perban penuh. Hanya gerakan kelopak mata sedikit." Mega langsung membeku. "Kalau sakit, aku akan hentikan." Mega mengatur napas, ia menyiapkan dirinya, lalu mencoba menggerakkan kelopak mata di balik perban. Gerakan itu kecil sekali, namun cukup untuk membuat Mega tersentak pelan Bagus, mendekat dengan penuh kewaspadaan. "Mega, bagaimana?" Mega memejam kuat. Ada cahaya lebih besar, hanya sekejap. Bagus menunduk dalam syukur, itu respon alami. Mega mengeluarkan napas panjang, hampir seperti orang yang baru selesai menahan tangis. "Bagus, aku tidak tahu harus berkata apa." Bagus menggeleng pelan, tidak perlu berkata apapun. Fokus pada apa yang kau rasakan saja. Mega kembali mencoba merasakan titik cahaya itu. Sensasinya seperti melihat celah di balik tirai tebal. Ia tidak melihat bentuk apapun, tidak melihat warna, tidak melihat dunia. Namun ada cahaya di balik sana. Cahaya yang selama ini ia cari dalam gelap tanpa akhir. "Bagus." Mega mulai terisak. "Aku takut harapanku terlalu besar." Bagus merespon cepat namun lembut. "Mega, tidak apa-apa punya harapan. Yang salah bukan harapan, tapi ketakutan yang membuat kita menutup pintu." Mega terdiam. Bagus melanjutkan, "Dan pintu itu sudah mulai terbuka sekarang." Mega menahan napas. Kata-kata itu membuat dadanya seperti diikat sesuatu yang hangat, tapi juga membuatnya ingin menangis lebih keras. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaanku," ucap Mega lirih. "Aku marah pada dunia waktu gelap mengambil penglihatanku. Aku benci semua orang yang menawarkan harapan palsu, tapi sekarang aku justru tidak siap untuk hal seperti ini." Bagus menatap Mega dengan tatapan yang entah dari mana muncul begitu lembutnya. "Tidak apa-apa kalau belum siap. Yang penting kau izinkan dirimu mencoba." Mega menunduk lagi. Air matanya jatuh membasahi bagian bawah perban. "Bagus, kalau ini berhasil, aku..." Bagus langsung memotong. Mega tidak perlu mengingat janjinya sekarang. Mega terdiam. Ia tidak menyangka Bagus akan menyinggung hal itu. Seolah Bagus benar-benar tidak memikirkan imbalan apapun. Bagus melanjutkan dengan suara penuh ketulusan. "Aku hanya ingin Mega bisa melihat dunia lagi, itu saja." Mega hampir terisak keras, namun ia menahannya. Bagus kemudian bangkit perlahan, mengambil jarak agar Mega bisa beristirahat sedikit. "Sekarang kau perlu diam beberapa menit. Jangan memaksa matamu bereaksi lebih dari ini." Mega mengangguk pelan. "Baik." Ia bersandar pada kursi, mencoba menenangkan napas. Cahaya samar itu masih berdenyut, seolah menunggu waktu untuk membuka lebih lebar. Dan untuk pertama kalinya, Mega membiarkan dirinya merasakan harapan tanpa menolaknya. Bagus berdiri tidak jauh, memperhatikan dengan tatapan serius, namun penuh syukur. Ramuan itu bekerja. Bahkan lebih cepat dari yang ia bayangkan, namun ia tahu proses ini tidak boleh tergesa. Beberapa menit berlalu dalam ketenangan. Angin pagi membawa aroma rumput basah. Mega memegang dadanya, berusaha menenangkan denyutan emosi yang memenuhi seluruh tubuhnya. Bagus melangkah mendekat kembali. "Mega, bagaimana sekarang?" Mega mengangkat wajah walau matanya tertutup perban. Bibirnya gemetar saat ia berkata pelan, "Bagus." Gelap itu semakin retak. Bagus menarik napas dalam, kedua matanya berkaca. Mega menambahkan dengan suara pecah, "Aku mulai bisa merasakan cahaya lebih jelas dari sebelumnya." Bagus menunduk hormat, dada terasa hangat. "Alhamdulillah." Mega merespon lirih. "Bagus, ada yang berubah dalam diriku. Gelap ini tidak lagi menakutkan." Bagus menatapnya dalam-dalam, karena Mega sudah mulai melihat jalan keluar dari gelap itu.
Dan tanpa disadari Mega, itu adalah awal dari retakan cahaya yang akan mengubah seluruh hidupnya. Cahaya pagi merambat pelan di halaman rumah yang hening. Mega duduk tanpa bergerak, tubuhnya seperti menunggu sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Denyut kecil dalam gelapnya kini berubah menjadi garis lembut yang bergetar perlahan. Ia menelan ludah, mencoba membungkam rasa takut yang berlari di dadanya. Bagus berdiri satu langkah di depannya, menjaga jarak agar Mega tidak merasa tertekan. Namun hatinya berdebar jauh lebih keras dari apapun yang Mega rasakan. Ia tahu, tahap ini adalah titik penentu. Ia tidak boleh salah, ia tidak boleh tergesa, dan ia tidak boleh membiarkan Mega kehilangan rasa percaya yang baru. Tubuh Mega menarik napas panjang, lalu mengangkat wajahnya sedikit. Bagus, garis cahaya itu makin jelas. Bagus menunduk sedikit. Kalau Mega siap, kita bisa lanjutkan tahap berikutnya. Mega meremas ujung roknya. Apa yang harus kulakukan? Bagus menatapnya lembut. Coba buka kelopak matamu sedikit. Tidak perlu membuka perbannya. Cukup lepaskan tekanan di mata. Mega menggigit bibir bawahnya ketakutan dan keberanian bercampur. Selama setahun ia memejamkan mata bukan karena ingin tidur, tetapi karena tidak ada gunanya membukanya. Semua sama, semua gelap. Dan kini ia harus melakukan sesuatu yang sudah lama ia anggap tak berarti. Ia mengatur napas. Lalu perlahan, sangat perlahan, Mega merilekskan kelopak matanya. Detik itu, garis cahaya yang selama ini ia rasakan berubah menjadi kilatan samar. Cahaya itu tidak menemui bentuk, namun cukup untuk membuat Mega tersentak dan menarik napas terengah. Bagus, suaranya patah. Aku melihat kilatan. Bagus menutup mulutnya, menahan emosi yang tiba-tiba naik ke tenggorokan. Alhamdulillah, Mega menahan tangis. Itu pertama kalinya dalam setahun. Aku melihat sesuatu. Bagus tahu ia harus menjaga Mega tetap tenang. Ia berjongkok di sampingnya. Mega, sekarang jangan bergerak terlalu banyak. Rasakan saja, biar matamu mengenali cahayanya. Mega memejamkan matanya kembali, mengizinkan cahaya samar itu tinggal di sela kelopak matanya. Rasanya seperti memandang matahari dari balik kain tipis. Tidak jelas, tapi nyata. Beberapa detik berlalu, Mega membuka mulutnya lagi. Bagus, ada sesuatu lagi. Bagus mendekat sedikit. Apa? Mega menggenggam tangannya sendiri hingga gemetar. Gelapnya, tidak lagi satu warna. Ada bagian yang lebih terang, seperti kabut tipis. Bagus menarik napas panjang, menahan air mata yang menggenang Mega. Itu berarti matamu mulai merespon penuh. Mega menganggukkan kepala kecil sekali. Aku ingin mencoba lagi, ucapnya lirih. Bagus mengangguk setuju, perlahan saja. Mega menelan ludah, lalu sekali lagi mencoba membuka kelopak matanya di balik perban. Kali ini lebih rileks. Cahaya itu langsung masuk, tidak menyakitkan, tidak menyilaukan. Justru seperti hembusan angin yang menyentuh hati. Mega menaruh telapak tangannya di dada. Halo, aku melihat cahaya. Bu Sarti yang sedari tadi menahan tangis akhirnya pecah. Ia menutupi mulutnya dan air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Neng, alhamdulillah, alhamdulillah. Mega mulai menangis dalam diam. Bahunya ikut bergetar. Bagus, aku takut kalau ini cuma sebentar. Bagus menggeleng pelan. Tidak apa-apa kalau Mega takut. Yang penting, Mega sudah melihat sesuatu. Mega mengusap perbannya perlahan. Bagus, aku ingin mencoba membuka sedikit lebih lebar. Bagus berhenti. Ia tidak langsung menjawab. Lalu ia berlutut tepat di depan Mega, menatapnya dari arah yang Mega tidak bisa lihat. Mega, kalau terlalu dipaksa, syarafnya bisa kaget. Tapi kalau Mega merasa kuat, kita bisa coba sedikit. Mega mengangguk. Aku ingin lihat lebih banyak. Bagus menarik napas pelan. Baik, aku akan pandu. Ia mendekatkan tangannya, tidak menyentuh Mega,
hanya memberi tanda arah. Mega, coba buka kelopak matamu lebih santai. Tidak perlu menekan perban, biarkan cahaya masuk sendiri. Mega mengatur napas panjang dan membuka kelopak matanya dari balik perban, 1 tingkat lebih lebar dari sebelumnya. Cahaya menembus kain tipis itu. Mega tersentak keras. "Bagus!" teriaknya lirih. Aku melihat bentuk." Bagus hampir menjatuhkan botol ramuan saking terkejutnya. "Mega, bentuk apa?" Mega mengangkat tangannya, menunjuk ke depan. "Seperti siluet, bayangan besar di depanku." Bagus mendekat. "Itu mungkin bayangan tubuhku." Mega menelan ludah. Air mata mengalir deras membasahi perbannya. "Bagus, aku benar-benar melihat bentuk manusia, samar. Tapi aku tahu itu bentuk manusia." Bagus memejamkan mata dan menahan air matanya sendiri. "Alhamdulillah ya Allah." Mega mulai menangis lebih keras. "Bagus, ini pertama kalinya aku melihat bentuk apapun setelah 1 tahun." Bagus berkata, pelan, "Mega, aku bangga padamu." Mega memeluk dirinya sendiri. "Aku tidak percaya ini terjadi. Aku benar-benar melihat sesuatu." Bagus menunduk hormat, menyadari betapa besar momen ini bagi Mega. Ia lalu berkata dengan sangat lembut, "Mega, kau boleh istirahat beberapa menit, biarkan matamu menyesuaikan dulu." Mega menggeleng cepat. "Tidak, aku ingin lanjut. Aku ingin lihat lebih banyak." Bagus menahan napas. "Baik, tapi sangat perlahan. Kita tidak boleh melukai syaraf yang sedang bangun." Mega sekali lagi merilekskan kelopak matanya. Cahaya kembali masuk. Kali ini lebih jelas, lebih kuat, lebih nyata. Ia melihat bentuk samar gelap berdiri tepat di depannya. Mega mencengkeram kursi, tubuhnya gemetar. "Bagus, itu kau ya?" Bagus tidak bisa menahan senyum harunya. "Iya Mega, itu aku." Mega meletakkan tangannya di mulut, menangis semakin kencang. "Bagus, aku bisa melihatmu, meski masih kabur." Bagus menahan tangannya agar tidak menyentuh Mega. Takut mengganggu proses. "Insya Allah, ini baru awalnya." Mega menangis, bahunya bergetar. "Bagus, dunia bukan gelap lagi." Bagus menunduk, membiarkan air mata jatuh di punggung tangannya. Mega mengulangi pelan, sangat pelan, "Aku bisa melihatmu." Dan pada saat itu, takdir benar-benar berubah. Cahaya pertama yang selama ini tertutup akhirnya pecah, membuka jalan bagi Mega untuk melihat dunia kembali. Meski baru samar, meski baru setitik, tapi itu cukup untuk membuat seluruh hidupnya berguncang. Mega duduk dengan tubuh masih bergetar, namun getaran itu bukan lagi karena ketakutan, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah rasa yang muncul ketika dunia yang lama hilang, tiba-tiba mengetuk kembali, meski hanya dalam bentuk samar. Perbannya masih menutup matanya, namun kelopak mata Mega yang sedikit terbuka sudah cukup bagi cahaya untuk masuk. Cahaya itu membawa bentuk gelap di hadapannya. Bentuk yang ia tahu adalah manusia. Bentuk yang ia tahu adalah Bagus. Mega mengangkat wajahnya sedikit, mencoba menangkap lebih banyak cahaya. "Bagus, jangan bergerak. Aku ingin mencoba lagi." Bagus menahan napas, lalu berdiri diam di tempat yang sama. "Aku tidak bergerak, Mega. Tenang saja." Mega memutar sedikit arah kepalanya, berusaha menangkap bayangan itu dari sisi lain. Cahaya yang masuk masih kabur, namun kali ini lebih stabil. Ia bisa merasakan garis samar di depan matanya. Seperti bayangan tubuh seseorang yang berdiri penuh keyakinan. Mega mengulurkan tangannya perlahan ke arah depan. "Bagus, boleh mendekat sedikit? Aku ingin memastikan apa yang kulihat itu benar bentukmu." Bagus terdiam sejenak. Ia takut terlalu dekat akan memberi tekanan pada Mega. Namun ketika ia melihat wajah Mega yang memancarkan harapan yang begitu rapuh, ia akhirnya melangkah setengah langkah, sangat perlahan. "Aku di sini," ujar Bagus lembut. Mega menghela napas. "Jangan bicara dulu.
Aku ingin mencoba mengenali bentukmu tanpa suaramu. Bagus langsung diam, ia menundukkan kepalanya, membiarkan Mega memimpin prosesnya sendiri. Mega menggerakkan kelopak matanya sedikit lagi. Cahaya menembus kain perban bayangan itu menjadi sedikit lebih jelas. Mega melihat siluet gelap itu bergerak setipis bayangan awan. Mega membeku. Bagus. Suara Mega pecah. Aku melihatmu. Lebih jelas dari barusan. Bagus menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Alhamdulillah. Mega mengangkat tangannya lagi, kali ini lebih dekat. Ujung jarinya hampir menyentuh udara di depan Bagus. Kau tinggi, ya. Tidak terlalu, jawab Bagus singkat. Mega mencoba tertawa kecil sambil menangis. Tapi dari bayangannya, kau terlihat tinggi sekali. Bagus tersenyum kecil, mungkin karena cahaya dari belakangku. Mega mengangguk kecil. Aku melihat garis bahumu. Tidak jelas, tapi ada garis itu. Bagus menahan napas. Ia tidak menyangka Mega akan dapat melihat bentuk tubuhnya begitu cepat. Mega melanjutkan dengan suara yang hampir gemetar. Aku ingin lihat wajahmu. Bagus tertegun, ia menelan ludah. Mega, kalau matamu belum kuat. Mega langsung memotong. Cahaya itu sudah masuk. Aku ingin tahu siapa orang yang selama ini berdiri di depan gelapku dan membuatku melihat dunia lagi meski baru sedikit. Bagus tidak mampu berkata apapun. Mega mengangkat tangannya pelan. Bagus, boleh aku menyentuh wajahmu? Bagus membungkuk perlahan. Boleh, aku dekatkan wajahku sedikit. Mega meraba udara, lalu jari-jarinya menyentuh pipi. Bagus sentuhan itu membuat Bagus menahan napas. Mega mengusap lembut bagian bawah mata Bagus, garis rahangnya, lalu pipinya yang hangat. Aku merasakan bentuk wajahmu, ucap Mega pelan. Bagus menutup mata. Mega, aku ada di sini. Mega meneteskan air mata lagi. Aku tahu wajahmu hangat dan kau bukan orang yang kuterka sebelumnya. Bagus mengerutkan kening maksud Mega. Mega mengusap pipi. Bagus lagi, memastikan, mengenali bentuk yang samar itu. Saat pertama kali mendengar suaramu, aku bayangkan wajah penuh luka. Aku bayangkan orang yang sangat kasar. Tapi saat kuraba, Mega berhenti. Suaranya pecah. Aku menemukan ketulusan. Bagus tidak sanggup berbicara. Ia hanya menunduk, membiarkan Mega mengenali dirinya pelan-pelan. Mega kemudian menurunkan tangannya, meletakkannya di pangkuan. Sekarang, aku ingin coba buka perban sedikit, hanya bagian yang sangat tipis. Aku ingin melihatmu, meski hanya seperti kabut. Bagus langsung menegakkan tubuh. Mega, itu berbahaya kalau terlalu dipaksa. Mega mengangguk. Aku tahu, tapi tolong bantu aku. Bagus mendekat perlahan. Kalau begitu, aku akan longgarkan sedikit saja. Sangat sedikit. Mega duduk tenang, ia merasakan Bagus menyentuh bagian tepi perban, kemudian perlahan melonggarkannya. Tidak dilepas, hanya dibuat sedikit renggang. Cahaya masuk Mega tersentak. Bagus langsung berhenti. Mega, bagaimana? Mega menggigit bibirnya. Ia terisak. Bagus, aku melihat warna. Bagus hampir jatuh berlutut. Warna apa? Mega memejamkan mata sebentar, lalu mengangkat kepalanya. Aku melihat warna bayanganmu dan warna sinar matahari yang memantul. Lembut sekali. Bagus menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Mega mengangkat wajahnya penuh cahaya yang hanya ia bayangkan selama ini. Bagus, aku belum bisa melihat jelas, tapi aku tahu itu dirimu. Bagus mengusap dadanya pelan, menenangkan napas yang hampir pecah. Mega mengucapkan kalimat itu lagi, lebih lembut, lebih dalam, lebih penuh haru. Aku melihatmu, Bagus, meski hanya kabur, tapi aku melihatmu. Bagus menatapnya dengan mata yang kini basah sepenuhnya. Mega, terima kasih, sudah percaya. Mega menggeleng pelan. Bukan aku yang percaya, tapi mataku yang akhirnya mau mendengar harapan. Ia berhenti sejenak,
lalu tersenyum dengan bibir yang masih bergetar. Dan harapan itu datang dari pria miskin yang berdiri tepat di depanku. Mega mengulurkan tangannya lagi. Bagus menggenggamnya, bukan untuk memberi kekuatan, tetapi untuk membalas kekuatan yang Mega berikan tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya dalam setahun, Mega melihat dunia. Dan dunia itu pertama kali terlihat dalam bentuk bayangan Bagus. Mega masih menggenggam tangan Bagus, merasakan hangat kulit pria itu menyatu dengan gemetar kecil di ujung jarinya. Perban yang dilonggarkan sedikit memberi celah bagi cahaya untuk masuk, cukup untuk menampakkan bayangan samar dari orang di hadapannya. Cahaya itu bukan hanya menembus kain, tetapi juga menembus perasaan Mega yang selama ini beku. Mega menunduk sedikit, membiarkan air matanya jatuh tanpa suara tangis yang keluar. Bukan lagi karena kehilangan, melainkan karena menemukan hal yang tidak ia bayangkan akan kembali. Rasa melihat. Bagus menarik tangannya pelan, memberi ruang agar Mega bisa bernapas lebih lega. Namun Mega malah menggenggam lebih kuat, seakan takut bayangan itu akan hilang begitu saja. "Mega," ucap Bagus pelan, "kau perlu istirahat sebentar. Matamu baru saja merespon cahaya. Jangan terlalu memaksa." Mega menggeleng ringan. "Biarkan sebentar lagi. Aku takut kalau aku menutupnya, cahaya ini hilang." Bagus menatapnya, tidak tega memaksa. "Baik, tapi hanya sebentar." Mega mengangguk. Ia mengangkat wajahnya lagi, mencoba menangkap bayangan Bagus yang berdiri tepat satu langkah darinya. Siluet itu bergerak sangat kecil, tapi Mega merasa seperti menyaksikan sesuatu yang sangat berharga. "Bagus," suara Mega bergetar. "Kamu berdiri agak membungkuk ya?" Bagus tersentak kecil, tidak menyangka Mega bisa membaca itu. "Iya, aku khawatir terlalu tinggi membuatmu sulit melihat bentukku." Mega tersenyum samar. "Aku bisa melihat garis bahumu, meski kabur, tapi aku tahu itu kamu." Bagus mendongak sedikit, menahan perasaan hangat yang memenuhi dadanya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suara langkah kaki keras terdengar dari arah pintu utama rumah. Derapnya cepat, dan dari ritme langkahnya saja, Mega bisa menduga pemilik suara itu membawa emosi yang tidak ramah. Bu Sarti menoleh dan langsung pucat. "Aduh, itu sepertinya Tuan Bram." Mega terdiam seketika. Tuan Bram, ayahnya, jarang sekali turun ke halaman pagi-pagi, kecuali ada sesuatu yang benar-benar membuatnya marah. Bagus berdiri tegak. Ia gugup, tetapi mencoba terlihat tenang. Pintu terbuka dengan suara keras. Seorang pria tinggi dengan wajah tegas dan rambut tersisir rapi melangkah keluar. Wajahnya penuh kejengkelan. "Sarti, apa yang terjadi di sini? Siapa orang itu?" Mega tersentak. "Ayah." Bagus menundukkan kepala, namun tidak mundur. Pak Bram menatap Bagus dari atas sampai bawah. Bajunya yang lusuh, wajahnya yang hanya mencerminkan kelelahan hidup, dan botol kecil berwarna hijau di meja langsung membuat mata Pak Bram menyala marah. "Apa ini?" bentaknya, menunjuk ke botol itu. "Kau berani sekali membawa ramuan aneh ke rumah kami?" Mega mengangkat tangannya, mencoba menenangkan. "Ayah, jangan. Dia sedang menolongku." "Menolong?" Pak Bram menoleh cepat. "Mega, kau sudah berapa kali ditipu orang-orang seperti ini?" Bagus tetap diam. Ia tahu posisinya bukan untuk membantah. Pak Bram mendekat dan menarik lengan Bagus dengan kasar. "Kau, keluar dari rumah ini sebelum aku panggil satpam." Mega terkejut keras. "Ayah, jangan tarik dia." Pak Bram menoleh tajam. "Mega, kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Dia bisa meracuni wajahmu, membuat kondisimu makin buruk. Semua dokter bilang, matamu tidak bisa disembuhkan. Tapi kau percaya orang dari kampung begini?" Mega berdiri, tubuhnya masih gemetar karena proses penyembuhan. "Ayah, aku bisa melihat sedikit. Aku bisa melihat cahaya. Aku bisa melihat bayangan." Pak Bram membeku. "Apa?" Mega menelan ludah. Air matanya jatuh lagi.
Ayah, aku tidak bohong. Aku benar-benar melihat sesuatu. Pak Bram menatap Mega lama, seolah mencoba menilai apakah putrinya sedang berhalusinasi. Bagus akhirnya angkat bicara. Suaranya rendah namun jelas. Tuan, saya tidak memaksa Mega percaya. Mega yang memberi izin saya mencoba. Pak Bram memandang Bagus dengan mata penuh amarah. Kau pikir aku akan percaya ramuan murahan itu? Kau pikir anakku akan sembuh hanya dengan cairan aneh dari hutan? Bagus menahan diri. Saya tidak bilang pasti sembuh. Saya hanya bilang ada harapan. Harapan? Bentak Pak Bram. Harapan dari orang miskin sepertimu. Mega memekik. Ayah! Namun kata-kata paling menyayat bukanlah bentakan itu, melainkan ucapan Mega sendiri, yang terlontar tanpa ia sadari. Ucapan yang langsung membuat ayahnya membatu. Ayah, suara Mega pecah. Aku sudah berjanji sesuatu pada Bagus. Pak Bram memelototi anaknya. Janji apa? Mega meremas jarinya sendiri. Ia mengangkat wajahnya menghadap cahaya, mencoba melihat bayangan ayahnya meski masih kabur. Aku bilang, kalau mataku bisa melihat lagi, aku akan menjadi istrinya. Suasana hening seketika. Bagus menunduk dalam-dalam, wajahnya memerah. Ia tidak menyangka Mega akan mengatakannya di hadapan ayahnya. Sementara Pak Bram, wajahnya memutih seketika. Lalu perlahan berubah merah karena amarah yang meledak. Apa? Suaranya menggema. Mega, kau sudah gila. Kau mencintai orang ini, orang miskin ini. Mega menggeleng. Aku belum bicara tentang cinta, tapi aku tahu, dialah yang membuatku melihat kembali. Pak Bram menunjuk Bagus dengan penuh kemarahan. Kau, keluar. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Kau tidak pantas berdiri di dekat anakku. Bagus menelan ludah. Baik, kalau Tuan mau saya pergi, saya pergi. Mega tersentak keras. Bagus, jangan. Bagus menatap Mega untuk pertama kalinya dengan mata yang ikut basah. Mega, aku menghargai ayahmu. Dan aku tidak ingin menjadi alasan kau bertengkar dengan keluargamu. Mega mengangkat tangannya, hampir menjangkau Bagus. Jangan pergi, tolong. Bagus mengangguk pelan. Insya Allah, aku tidak pergi jauh. Aku akan menunggu sampai kau siap. Mega menangis keras. Bagus. Bagus tersenyum tipis. Kau sudah melihat cahaya. Itu lebih dari cukup bagiku. Pak Bram berteriak lagi. Aku bilang pergi. Bagus menunduk hormat. Terima kasih sudah memberi kesempatan. Lalu ia berbalik. Mega berusaha meraih pergelangan tangannya, namun terlalu lambat. Bagus melangkah pelan menuju gerbang. Setiap langkahnya seperti memukul hati. Mega berkali-kali. Mega menjerit kecil. Bagus, jangan pergi. Aku belum sempat melihat wajahmu. Bagus berhenti sebentar, namun tidak menoleh. Kemudian ia berkata, pelan, sangat pelan. Suatu hari nanti, kau akan melihatku tanpa kabur, Mega. Dan ia berjalan keluar rumah, meninggalkan Mega dengan mata yang mulai melihat, dan hati yang mulai terbelah. Hari itu berubah dari pagi yang penuh harapan menjadi siang yang sesak oleh amarah. Setelah Bagus keluar dari rumah, Mega masih berdiri di teras dengan perban yang sedikit longgar. Wajahnya basah oleh air mata yang belum berhenti. Cahaya samar yang tadi ia lihat perlahan meredup kembali. Bukan karena ramuan berhenti bekerja, tetapi karena hatinya terguncang begitu keras oleh kepergian Bagus. Pak Bram berjalan mendekat dengan langkah besar. Mega, masuk. Mega menggeleng pelan. Ayah, aku ingin dia kembali. Tidak. Suara ayahnya tegas. Orang seperti itu tidak pantas dekat denganmu. Kau tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mega memejamkan mata di balik perban. Aku tahu siapa dia. Ayah, kau tidak tahu apa-apa, bentak Pak Bram. Dia hanya memanfaatkan keadaanmu. Orang miskin kalau diberi kesempatan sedikit saja, pasti ingin lebih. Mega tersentak. Jangan hina dia begitu. Pak Bram menahan napas sejenak. Mega,
Kau bahkan tidak melihat wajahnya dengan jelas. Kau hanya terjebak dalam harapan kosong. Mega menunduk. Harapan itu yang membuatku bisa melihat cahaya hari ini. Perkataan itu membuat Pak Bram terdiam. Bu Sarti yang sejak tadi menonton dari samping hanya bisa menghapus air matanya diam-diam. Ia tahu apa yang Mega rasakan. Ia melihat bagaimana ramuan itu bekerja. Ia melihat Mega mulai membuka matanya. Tapi ia juga tahu betapa kerasnya hati Pak Bram jika sudah marah. Pak Bram tiba-tiba bersuara rendah, lebih dingin dari sebelumnya. Mega, mulai hari ini, tidak ada orang asing yang boleh masuk tanpa izin. Kalau Bagus datang lagi, suruh satpam mengusirnya. Mega membelalak, suaranya patah. Ayah, tidak, jangan lakukan itu. Terserah kau suka atau tidak, tegas Pak Bram. Aku tidak akan biarkan seseorang yang tidak jelas, asal-usulnya mengacaukan hidupmu. Mega jatuh berlutut, memegangi perbannya. Ayah, dia menolongku. Aku bisa melihat sedikit karenanya. Pak Bram menatap anaknya sebentar, namun ia memilih memalingkan wajah. Masuk, ulangnya dingin, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Mega tetap di tempat, tubuhnya berguncang. Bu Sarti berlari mendekat dan memeluknya pelan. Neng, ayo masuk dulu. Neng perlu istirahat. Mega mengguncangkan kepala. Tidak, Bu. Aku tidak mau istirahat. Aku ingin dia kembali. Bu Sarti hanya bisa mengusap punggung Mega. Dia pasti kembali, Neng. Kalau memang dia orang baik. Mega menangis tanpa suara. Tapi kalau ayah mengusirnya lagi, bagaimana aku bisa melihat lagi secara penuh? Bagus satu-satunya harapanku. 1 jam berlalu. Mega akhirnya dibimbing masuk ke dalam rumah. Langkahnya tidak stabil. Perubahan mendadak itu membuat tubuh dan perasaannya bereaksi tak menentu. Ia dibawa kembali ke kamarnya oleh Bu Sarti. Saat ia duduk di ranjang, Mega bicara lirih. Bu, aku masih melihat bayangan, tapi berkabut, seakan cahaya itu masih ingin masuk. Bu Sarti tersenyum pilu. Itu tanda ramuannya masih bekerja. Mega harus tetap tenang. Mega menggenggam tangan Bu Sarti. Bu, kalau Bagus datang, jangan biarkan ayah tahu dulu. Tolong biarkan dia masuk, aku mohon. Bu Sarti menahan napas, lalu mengangguk pelan. Iya, Neng. Bu Sarti usahakan. Mega memeluknya. Terima kasih. Malam hari, Mega tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat kilatan samar itu. Setiap kali ia membuka sedikit kelopak mata, ia merasakan cahaya menyelinap walau hanya sedikit. Ia gelisah, takut ramuan itu kehilangan kekuatannya. Takut ia kembali ke gelap total. Ia duduk di ranjang, memegang dadanya. Bagus, kau di mana sekarang? Di tempat lain, di bawah lampu jalan yang temaram, Bagus berjalan sendirian melewati gang kota Surabaya. Pakaian lusuhnya menggantung lelah. Di tangannya tidak ada apa-apa lagi selain botol ramuan yang tinggal setengah ia, duduk di tangga sebuah toko yang sudah tutup. Mengusap wajahnya. Napasnya panjang dan berat. Ia tidak marah pada Pak Bram. Ia tidak membenci Mega. Tetapi kata-kata Mega, kata-kata yang keluar dari gadis itu sebelum ia pergi, membuat hatinya berkecamuk. Aku belum sempat melihat wajahmu. Kalimat itu membuat Bagus menutup mata. Ia memukul dadanya pelan. Ya Allah, bagaimana aku harus kembali ke sana? Kalau keluarganya menolak, ia menatap botol itu. Ramuan itu masih bisa dipakai untuk sekali lagi. Ia harus kembali. Ia tidak boleh menyerah. Tapi ia juga tidak boleh membuat Mega bertengkar dengan ayahnya. Bagus menunduk, memejamkan mata. Mega, aku akan kembali. Tapi aku harus tahu kapan waktu yang tepat. Keesokan harinya, suasana rumah Mega berubah. Semua orang yang bekerja di sana dilarang bicara soal Bagus. Satpam berjaga lebih ketat. Mega duduk di teras dengan kepala tertunduk, matanya tertutup perban. Ia tidak diizinkan keluar pagar, tidak diizinkan menerima tamu. Dan lebih parahnya, Mega mulai kehilangan cahaya samar itu. Ia menjerit kecil, memegang wajahnya. Bu,
Cahaya itu melemah. Bu Sarti langsung memeluk Mega. "Neng, sabar." Mega menangis kencang. "Kalau Bagus tidak datang, aku tidak akan bisa melihat lagi." Bu Sarti menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, pelan, tegas, penuh tekad. "Neng, malam nanti Bu Sarti carikan cara agar Bagus bisa masuk." Mega mendongak. "Bu, benar?" Bu Sarti mengangguk. "Neng tidak boleh kehilangan cahaya itu." Mega menarik napas panjang, dadanya naik turun hebat. "Bu, tolong cari dia. Aku tidak peduli ayah marah. Aku tidak peduli apapun. Aku harus melihat lagi." Bu Sarti mengusap bahunya. "Bu Sarti akan cari dia. Neng tunggu di kamar malam nanti." Mega mengangguk. Air mata mengalir lagi di pipinya. Hari itu, Mega duduk memeluk lutut di kamarnya, menatap kabut samar di balik perban. Di luar, penjagaan diperketat, namun Bu Sarti diam-diam membawa kabar pada satpam paling muda yang paling baik hati, memintanya tidak bersuara jika nanti ada seseorang yang datang diam-diam. Dan di sudut kota yang jauh, Bagus berdiri di pinggir jalan, menatap botol ramuan yang tinggal setengah. Ia tahu ia harus kembali ke rumah Mega bagaimanapun caranya. Karena mata Mega masih berjuang, dan ia tidak akan membiarkan perjuangan itu berhenti di tengah jalan. Langit senja di Surabaya berubah menjadi warna jingga keemasan ketika Bagus berjalan menyusuri jalanan kota. Cahaya matahari yang menghilang justru menambah perasaan berat yang sejak tadi menempel di dadanya. Ia menggenggam botol ramuan yang tinggal separuh itu, seakan itu satu-satunya hal yang mengikatnya pada alasan datang jauh-jauh dari desanya. Ia berhenti di bawah pepohonan besar, tepat di samping lapak pedagang gorengan. Bau minyak panas membuat perutnya yang sejak pagi belum terisi sama sekali ikut meringis. "Gak beli, Mas?" tanya penjual gorengan sambil tersenyum ramah. Bagus menggeleng. "Maaf, Pak, saya tidak bawa uang." Penjual itu menatapnya lebih lama, seperti bisa membaca sesuatu dari wajah Bagus yang letih. "Ambil saja 1-2. Gratis." Bagus terharu, namun menunduk sopan. "Tidak usah, Pak. Saya tidak ingin membebani." Ia melangkah pergi, meninggalkan pedagang itu yang menggeleng-geleng, merasa iba. Langkah Bagus melambat saat ia melewati taman kecil. Ia duduk di bangku besi yang catnya sudah mengelupas. Di situ, ia meletakkan botol ramuan di pangkuan dan mengusap wajahnya. "Kalau ayah masih hidup," gumamnya pelan, "beliau pasti tahu apa yang harus kulakukan." Ayahnya adalah tabib desa yang terkenal karena sifatnya yang baik dan penyembuhannya yang tidak pernah ia pamerkan. Namun masyarakat di desa menghormatinya bukan karena hasil pengobatan semata, tapi karena ketulusan. Ayah Bagus selalu berkata, ilmu tabib itu bukan ilmu tinggi, yang tinggi adalah kerendahan hati. Namun setelah ayahnya meninggal dunia, banyak orang memandang rendah profesi tabib desa. Anak muda pergi merantau, tidak mau mempelajarinya. Banyak yang menganggapnya ketinggalan zaman. Bahkan keluarga kaya menganggap ramuan itu hanya khayalan orang kampung. Bagus memejamkan mata. Suara Mega terngiang lagi di kepalanya. "Aku belum sempat melihat wajahmu." Bagus berdiri lagi, hatinya mantap. "Aku akan kembali, tidak peduli ayahnya marah atau tidak." Di rumah besar bercat putih, Mega duduk di tepi ranjang sambil memegang perbannya. Cahaya samar itu masih ada, namun terasa lebih lemah dari sebelumnya. Sesekali ia akan memanggil Bu Sarti, menanyakan apakah ada kabar dari luar, namun jawabannya selalu sama. "Belum, Neng. Sabar ya." Mega menunduk dalam-dalam. "Bu, cahaya ini berkurang. Ramuan itu pasti harus disempurnakan." Bu Sarti hanya bisa mengelus bahunya. "Insya Allah orang itu datang." Mega menggigit bibirnya. "Bu, kalau Bagus benar-benar tidak kembali, aku..." Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Suaranya pecah. Dadanya seperti diremas. Dalam keheningan malam, Mega merasakan rasa panas kembali muncul di bagian matanya. Bukan panas dari ramuan, tetapi panas ketakutan.
Ia tidak ingin kembali pada gelap. Gelap itu terlalu sunyi, terlalu panjang. Dan di saat tubuhnya mulai bergetar karena kecemasan, terdengar ketukan pelan di jendela tok. Tok. Mega tersentak. Bu, siapa itu? Bu Sarti berjalan pelan ke arah jendela, menerpik sedikit. Matanya langsung melebar. Neng, itu dia. Mega berdiri dengan cepat, tubuhnya limbung, namun semangatnya menyalakan kekuatannya. Bagus, Bagus datang. Sebentar, Neng. Bu Sarti membuka sedikit jendela dari dalam. Dalam remang malam, wajah Bagus terlihat jelas. Ia berdiri di balik pagar samping rumah, napasnya terengah, mungkin karena harus menghindari penjaga bajunya semakin lusuh daripada tadi. Rambutnya berantakan, namun matanya menatap penuh tekad. Bu Sarti, ucap Bagus pelan. Boleh saya bicara dengan Mega sebentar? Hanya sebentar. Neng benar-benar menunggu kamu, jawab Bu Sarti lirih. Masuklah dari pintu samping. Satpam di sana anak baru. Tadi saya sudah bicara dengannya. Bagus menunduk dalam-dalam. Terima kasih. Insya Allah saya tidak akan menyusahkan. Mega berdiri di tengah kamar, menggenggam perbannya. Ketika pintu samping kamar terbuka pelan, Mega langsung menoleh cahaya samar. Dari balik kain perbannya menangkap bentuk tubuh yang berjalan mendekat. Bagus. Suara Mega pecah. Bagus melangkah masuk. Maaf, aku datang malam-malam begini. Mega menggeleng, menahan tangis. Tidak, aku takut. Cahaya ini hilang. Aku butuh kamu. Bagus memandangnya lama. Ada luka dalam sekaligus harapan besar yang memancar dari wajah Mega. Meski ia hanya bisa melihat kabur. Bagus merasakan dadanya sesak. Ia mendekat. Mega, aku akan lanjutkan pengobatannya. Tapi kita harus lakukan dengan lebih hati-hati. Mega mendekat satu langkah, meraih udara di depannya. Tolong, jangan pergi lagi. Aku tidak sanggup. Bagus menelan ludah. Aku tidak akan pergi. Bahkan kalau ayahmu mengusirku 1000 kali, aku tetap kembali. Mega menangis, suara pecah memenuhi kamar Bagus, menghapus air mata yang jatuh dari perban Mega dengan punggung jarinya. Mega, aku datang bukan hanya karena ingin menepati janji pengobatan, ucap Bagus lirih, tapi karena aku tidak mau kau kembali ke dalam gelap. Mega menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Terima kasih, Bagus. Bagus mengangkat botol ramuan itu. Ini sisa terakhir ramuan yang kubawa dari desa, tapi cukup untuk membuat proses selanjutnya. Mega menutup mulutnya menahan tangis. Bagus, kenapa kau melakukan semua ini untukku? Bagus tersenyum kecil namun sedih. Karena tidak ada yang boleh hidup selamanya dalam gelap. Mega. Mega menggenggam lengannya. Bagus membalas genggaman itu. Dan malam itu, di tengah ruang yang remang dan sunyi, dua jiwa yang sama-sama terluka saling memberi cahaya yang tidak bisa diberikan siapapun sebelumnya. Ramuan itu bukan sekadar penyembuh, tetapi harapan. Dan Bagus bukan sekadar tabib desa, tetapi seseorang yang hatinya membawa terang. Malam itu terasa lebih panjang daripada malam-malam sebelumnya. Di dalam kamar remang dengan lampu tidur menyala lembut, Mega duduk di tepi ranjang dengan perban yang kini semakin longgar. Bagus berada tepat di hadapannya, bersimpuh sambil memegang sisa ramuan hijau yang tinggal sedikit di dasar botol. Cahaya itu memantul pelan pada kaca botol, seakan ikut bergetar bersama suasana hati mereka. Mega menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantungnya yang belum juga mereda sejak kedatangan Bagus. Bagus, cahaya itu masih ada, tapi ia seperti menunggu disentuh lagi. Bagus mengangguk pelan. Insya Allah ramuan ini bisa membantu membuka lebih banyak, tapi Mega harus siap. Proses kedua biasanya lebih kuat, akan terasa lebih panas dari sebelumnya. Mega menggenggam ujung selimutnya. Aku siap. Bagus menatap wajah Mega lama. Mega, jangan bilang siap hanya untuk menenangkanku. Mega tersenyum kecil, lembut, namun penuh tekad. Aku bilang siap. Karena aku memang siap. Aku ingin melihat wajahmu.
dan aku ingin melihat dunia ini lagi. Bagus menunduk. Suara Mega membuat hatinya serasa ditarik dari dua arah berbeda. Haru dan takut gagal. Ia membuka tutup botol, mengangkatnya perlahan, lalu meneteskan cairan hijau itu ke ujung jari. Hangat ramuan itu menyentuh kulitnya. Merembes pelan ia mendekat ke wajah Mega. Mega, aku akan oleskan di tepi perban. Tidak perlu dibuka penuh. Cuman cukup untuk membiarkan ramuan masuk. Mega mengangguk. Bagus mengoleskan ramuan itu di sekitar mata Mega. Lebih tipis daripada sebelumnya, namun dengan tekanan yang lebih teratur. Aroma herbal hangat itu memenuhi ruangan Mega tersentak kecil ketika hangatnya merambat lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Bagus. Mega memegang dadanya. Panasnya datang lagi. Biarkan masuk, ucap Bagus pelan. Jangan dilawan. Tarik napas pelan. Mega mengatur napasnya, meski tubuhnya sedikit gemetar. Hangat itu turun, naik, turun lagi, seperti riak kecil yang menyapu saraf di sekitar mata. Rasanya jauh lebih kuat dari sesi sebelumnya, namun tidak membuatnya takut. Justru membuatnya yakin bahwa proses ini bukan sia-sia. Bagus. Mega berbisik, seperti ada yang mengetuk dari dalam. Bagus tersenyum kecil. Itu berarti syarafmu mulai membuka jalannya. Mega menunduk sedikit, menangis tanpa suara. Terima kasih. Bagus. Bagus menutup mata sejenak, menahan emosi yang mendesak. Mega, aku hanya perantara. Allah yang menyembuhkan. Mega mengangkat wajah, mengarahkan sedikit cahaya dari balik perban ke arah Bagus. Tapi Allah mengirimkanmu kepadaku. Bagus hampir kehilangan kata-kata. Namun sebelum ia sempat meresap ucapan itu lebih jauh. Suara langkah tergesa datang dari luar kamar. Mega tersentak. Bu Sarti? Panggil Mega pintu berderit pelan. Bu Sarti masuk dengan wajah panik. Neng, Tuan Bram pulang lebih cepat. Mobilnya sudah masuk halaman. Mega langsung pucat. Bagus, ayah tidak boleh melihatmu di sini. Bagus terperanjat. Kalau begitu aku pergi sekarang. Mega memegang lengannya. Tidak, kalau kau pergi sekarang ayah akan curiga. Kau bisa tertangkap di koridor. Bu Sarti cepat mengambil keputusan. Mas Bagus, sembunyi di belakang lemari dulu, cepat. Bagus segera bergerak ke arah lemari besar di sudut kamar, namun sebelum ia sempat masuk, suara langkah besar terdengar mendekati kamar Mega. Mega, suara Pak Bram menggema keras. Mega, kau belum tidur? Mega panik. Bu, cepat. Bu Sarti mendorong tubuh Bagus ke belakang lemari, menutup tirai samping lemari agar tubuh Bagus tertutupi sepenuhnya. Detik berikutnya, Pak Bram membuka pintu kamar dengan keras. Mega buru-buru duduk di ranjang, menunduk, menutupi wajahnya, agar perbannya tidak terlihat terlalu longgar. Napasnya tercekat. Apa yang kau lakukan masih bangun? Suara Pak Bram dingin dan penuh curiga. Mega mencoba terdengar tenang. Ayah, aku hanya merasa sesak. Aku tidak bisa tidur. Pak Bram masuk ke kamar dengan langkah besar, menatap sekeliling. Kau sendirian? Mega menelan ludah. Iya. Bu Sarti menambahkan cepat. Saya baru saja temani Neng Mega minum air hangat, Tuan. Pak Bram memandang Mega lama. Perbanmu, kenapa kau longgarkan? Mega tercekat. Mataku panas. Aku ingin membuka sedikit agar tidak sesak. Pak Bram mendekat, memegang bagian tepi perban. Ini tidak boleh dibuka sembarangan. Kau bisa melukai matamu sendiri. Mega menggenggam selimutnya kuat-kuat. Ayah, aku merasa sedikit cahaya tadi. Pak Bram langsung mematung. Mega, kau jangan bicara sembarangan. Itu hanya efek sugesti. Tidak, ayah. Suara Mega pecah. Aku benar-benar melihat bayangan. Pak Bram menghela napas keras, menahan amarah sekaligus ketakutan. Mega, kau terlalu banyak berharap. Itu tidak baik untukmu. Mega menunduk. Aku hanya ingin mencoba. Pak Bram memandangnya dengan sorot mata yang sulit dibaca. Antara sayang
marah, dan cemas bercampur jadi satu. Tutup perbanmu rapat-rapat, istirahat, dan jangan biarkan siapapun masuk ke kamar tanpa sepengetahuanku. Ia menatap Bu Sarti. Kalau aku tahu ada orang asing masuk rumah lagi, aku pecat kau. Bu Sarti menunduk, menahan tangis. Baik, Tuan. Pak Bram keluar, menutup pintu dengan keras. Mega langsung berdiri sambil menahan tangis. Bagus, kau masih di sana? Bagus keluar pelan dari belakang lemari. Wajahnya pucat karena hampir ketahuan. Mega langsung mendekatinya, meraba ruang kosong hingga tangannya menyentuh lengan Bagus. Bagus, kau dengar? Ayahku tidak akan berhenti mencoba mengusirmu. Bagus menggenggam tangannya, menghangatkan jemarinya yang dingin. Mega, aku tidak akan menyerah. Mega melangkah lebih dekat, suaranya dalam namun penuh getaran. Kalau kau pergi, aku tidak akan pernah sembuh. Bagus menatapnya meski Mega hanya melihat kaburnya saja. Aku akan tetap datang, meski harus masuk dari jendela, meski harus bersembunyi, meski harus ditolak berkali-kali. Mega mengatur napas yang tersengal cahaya samar muncul lagi di balik perban. Lebih kuat, lebih nyata. Bagus, ucap Mega lirih. Aku akan melawan demi mataku, demi harapan, dan demi seseorang yang sudah memberi cahaya itu kembali. Bagus memejamkan mata, menahan perasaan yang tiba-tiba menekan dadanya keras. Mega menggenggam tangannya lebih kuat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Mega memiliki tekad yang bahkan tidak pernah ia miliki ketika dokter berkata, ia tidak bisa sembuh tekad untuk bertahan. Tekad untuk melihat kembali, dan tekad untuk tidak melepaskan orang yang telah menjadi cahayanya. Pagi menjelang dengan cahaya lembut menyusup melalui tirai tipis kamar Mega. Gadis itu sudah terbangun lebih dulu. Duduk di tepi ranjang sambil memegang perban yang masih longgar. Cahaya samar yang sejak malam hadir di balik kain terasa sedikit lebih kuat. Seperti sedang menunggu dorongan kecil untuk terbuka lebih lebar. Mega mengusap dada. Bagus. Kapan kau akan datang lagi? Bu Sarti masuk membawa segelas air hangat. Neng, minum dulu. Wajahmu pucat sekali. Mega tersenyum tipis. Bu, aku tidak apa-apa. Aku hanya tidak sabar. Bu Sarti mengelus rambutnya. Neng sudah sangat kuat sejak kemarin malam. Bu Sarti yakin sama Neng. Mega mengangguk, namun matanya terasa berat karena menahan harapan sejak tadi malam. Ia menoleh ke arah jendela yang kini memantulkan warna putih kabur. Aku melihat lebih banyak hari ini. Bu Sarti menahan napas, matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah. Namun sebelum Mega sempat melanjutkan, suara langkah kaki berat terdengar dari koridor. Mega langsung kaku. Bu Sarti memandang pintu dengan cemas. Pintu terbuka. Pak Bram berdiri di sana. Wajahnya tegas, namun tampak lebih letih dari biasanya. Mau bicara, ucapnya singkat. Bu Sarti menunduk lalu mundur, memberi ruang Pak Bram masuk dan mendekati ranjang Mega. Mega, ucapnya pelan. Aku dengar semalam kau sulit tidur. Mega terdiam. Pak Bram duduk di kursi di sisi ranjang. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Aku tahu kau marah padaku. Tapi semua ini kulakukan karena aku ingin melindungimu. Mega menunduk. Ayah, yang membuatku takut bukan orang lain, tapi gelap ini. Gelap yang mungkin kembali kapan saja. Nada suaranya pecah, membuat Pak Bram perlahan melemah. Pak Bram menunduk dalam. Suaranya mulai goyah. Mega, setiap hari aku melihatmu berjalan meraba dinding. Setiap hari melihatmu menangis diam-diam. Ayah bukan tidak peduli. Mega menggigit bibir, menahan air mata. Ketika dokter bilang matamu tidak bisa disembuhkan, lanjut Pak Bram lirih. Dunia ayah runtuh. Ayah merasa gagal. Ayah rasa semua harta ini tidak berguna kalau kau menderita. Kali ini tangis Mega benar-benar pecah. Lalu suara Pak Bram melemah. Ketika pria itu datang, ayah takut kau diberi harapan palsu. Mega mengangkat wajah. Tapi ayah,
Aku benar-benar melihat cahaya. Itu bukan harapan palsu. Pak Bram menutup mata, menyeka sudutnya yang basah. Ayah, sulit percaya. Tapi semalam, aku mendengar kau menangis. Aku mendengar kau menyebut nama Bagus. Mega terdiam. Ia tidak menyangka ayahnya berada di luar kamar saat itu. Ayah tahu. Suara Pak Bram bergetar. Bahwa tangismu tadi malam bukan tangis orang yang ditipu, tapi tangis seseorang yang menemukan harapan. Mega menutup mulut, menahan isak. Pak Bram berdiri pelan dan berjalan ke arah jendela, membuka sedikit tirai. Cahaya masuk lebih terang. Ayah ingin kau melihat dunia ini lagi, ucapnya sambil menatap cahaya itu. Bahkan jika itu berarti harus mempercayai seorang yang datang dari tempat yang tidak ayah kenal sama sekali. Mega menegakkan tubuhnya, cahaya samar yang masuk semakin jelas, seolah ikut bereaksi terhadap kata-kata itu. Jadi ayah, suara Mega gemetar. Apa ayah akan biarkan Bagus masuk lagi? Pak Bram berdiri mematung ruangan hening beberapa detik. Akhirnya ia berbalik, menatap Mega. Wajahnya lembut, jauh dari kerasnya kemarin. Kalau dia benar bisa membuatmu melihat lagi, ucapnya pelan. Ayah akan menerimanya. Mega menutup wajahnya dan menangis keras. Kali ini karena rasa lega yang begitu besar. Pak Bram mendekat, meraih bahu Mega. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan menunjukkan kasih sayang tanpa batas, Mega, ucapnya lembut, kalau orang itu tulus, ayah tidak akan menolaknya. Mega mengangkat wajahnya. Ayah, terima kasih. Pak Bram mengecup kening Mega. Ayah hanya ingin kamu bahagia. Saat itu, Bu Sarti membuka pintu perlahan, ragu untuk masuk. Tuan, ada seseorang di teras samping. Pak Bram menoleh. Siapa? Bu Sarti menelan ludah. Orang yang semalam, Tuan. Mas Bagus. Mega langsung berdiri setengah memaksa, tubuhnya bergetar. Bagus datang? Pak Bram menghela napas panjang. Baik, bawa dia masuk. Mega menutup mulutnya, menangis tanpa suara. Cahaya samar yang sejak pagi tadi terasa lemah, kini berubah menjadi lebih kuat, lebih hangat, lebih hidup. Detik berikutnya, langkah Bagus terdengar memasuki kamar. Bagus berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang, tubuhnya kaku, jelas takut dipukul atau diusir. Namun ketika ia melihat Mega duduk di ranjang dengan perban longgar dan cahaya kuning lembut yang menyentuh kulitnya, ia membeku. Bagus. Mega memanggilnya dengan suara lembut yang bergetar. Pak Bram melangkah ke depan Bagus. Bagus menundukkan kepala dalam-dalam. Tuan, saya minta maaf karena semalam masuk tanpa izin. Pak Bram mengangkat tangan, menghentikannya. Aku yang harus minta maaf. Bagus mendongak, mata melebar tanpa percaya. Aku terlalu keras kemarin, ucap Pak Bram lirih. Tapi jika kau benar-benar bisa menolong anakku, aku tidak punya alasan untuk mengusirmu. Bagus memejamkan mata sejenak, menahan haru yang hampir meledak. Mega memanggil lagi. Bagus, tolong lanjutkan. Bagus membuka mata, berjalan pelan mendekati Mega. Kali ini ia tidak lagi takut seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah, bukan hanya pada mata Mega, tetapi pada seluruh rumah itu. Bagus duduk bersimpuh di depan Mega. Mega mengangkat wajahnya, memiringkan kepala untuk menangkap cahaya lebih baik. Bagus, cahaya itu semakin kuat. Tolong, lanjutkan prosesnya. Bagus menatapnya dalam-dalam dan tersenyum dengan nada yang bahkan Mega bisa rasakan meski kabur. Mega, insya Allah hari ini matamu akan terbuka lebih luas. Dan perjalanannya menuju cahaya. Akhirnya mendapat restu dari orang yang paling ia takut kehilangan. Bagus mendekat perlahan, membawa botol kecil berisi sisa ramuan yang kini terlihat lebih pekat warnanya. Mega duduk tegak di tepi ranjang, kedua tangannya saling menggenggam. Cahaya samar di balik perban terus berdenyut seperti napas lembut yang menunggu untuk dilepaskan. Pak Bram berdiri di pintu, wajah tegang namun penuh harap.
Bu Sarti menahan napas di belakang Mega. Kedua tangannya gemetar namun siap menolong kapan saja. Bagus duduk bersimpuh di hadapan Mega. Ia membuka tutup botol itu dengan hati-hati, seakan membuka lembaran terakhir dari perjalanan panjang yang membawanya ke ruangan ini. Mega, ini tahap terakhir. Kalau ramuan ini bekerja, cahaya itu akan terbuka lebih lebar. Mega mengangguk pelan. Aku siap, Bagus. Bagus menatap wajah Mega lama-lama. Bukan karena ia ragu, tetapi karena ia sadar bahwa segala perjuangan, penolakan, penghinaan, dan pengorbanan yang ia lalui selama ini akan terbayar dalam detik-detik ini. Ia merendam ujung jarinya ke dalam ramuan. Cairan itu mengalir perlahan, terasa hangat di kulitnya. Bagus mendekat. Mega, tarik napas dalam. Mega mengikuti, meski tubuhnya sedikit gemetar. Bagus mengoleskan ramuan itu di sisi perban, lebih dekat ke kulit Mega daripada sebelumnya. Aroma herbal yang lembut menyebar di ruangan, membawa ketenangan aneh yang membuat jantung Mega berdetak lebih teratur. Saat hangat itu meresap, Mega menarik napas tajam. Bagus, panasnya lebih kuat. Biarkan saja masuk, ucap Bagus tenang. Ini tanda ramuan mencari jalan terakhirnya. Mega meremas selimutnya. Hangat itu menyusup ke balik kelopak matanya, menembus gelap yang selama setahun membungkus hidupnya. Ia merasakan denyut kecil berubah menjadi sensasi seperti kilatan lembut. Bagus, ada cahaya lebih besar. Bisiknya pelan. Bagus tersenyum, meski matanya ikut berair. Ikuti saja, jangan takut. Mega menunduk sedikit, mengatur napas. Bagus, aku merasa sesuatu di dalam mataku seperti terbuka. Kalau Mega siap, ucap Bagus, aku akan lepaskan perbannya perlahan. Ruangan langsung hening. Pak Bram menegakkan badan. Hatinya seakan berhenti berdetak. Bu Sarti menutup mulutnya, menahan diri agar tidak menangis keras. Mega menelan ludah. Aku siap. Bagus meraih ujung perban dengan kedua tangan. Aku akan tarik perlahan. Kalau kau merasa sakit, bilang. Mega mengangguk. Bagus menarik satu helai kain, setipis embusan angin cahaya langsung menyelinap masuk, membuat Mega memejam erat refleks. Ia menahan napas. Bagus berhenti sejenak. Mega, perlahan buka kelopak matamu. Biarkan matamu membaca dunia lagi. Mega menghirup napas panjang dan membuka kelopak matanya sedikit. Cahaya putih menerobos masuk, membuatnya kembali menutup mata karena kaget air mata langsung mengalir tanpa bisa ia tahan. Mega, suara Bagus lembut. Mega terisak. Cahayanya terlalu terang. Bukan terlalu terang, jawab Bagus tenang. Itu cahaya yang selama ini menunggumu. Mega membuka lagi sedikit. Kali ini lebih lama. Ia melihat kabut, kemudian garis, kemudian bentuk samar bergerak. Jantungnya hampir pecah. Bagus, aku melihat bayanganmu, tapi lebih jelas daripada semalam. Bagus menahan napas. Alhamdulillah. Mega membuka lebih besar. Cahaya itu menembus penuh. Kabut yang menutupinya mulai menipis. Ia melihat sesuatu, wajah samar, garis rahang, mata gelap, rambut kusut. Bagus, suara Mega pecah keras. Aku melihatmu. Aku benar-benar melihat wajahmu. Bagus menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Air mata jatuh tanpa ia tahan. Pak Bram di belakang terpekur, matanya membesar tak percaya. Bu Sarti langsung jatuh berlutut sambil menangis terseduh. Mega mengangkat kedua tangannya, meraih udara. Bagus, dekatlah. Bagus merangkak mendekat. Masih terkejut, masih tidak percaya. Mega, matamu. Mega menyentuh pipi Bagus untuk pertama kalinya. Bukan hanya dengan rasa, tapi dengan penglihatan. Wajahmu, aku bisa melihatmu. Kaburnya mulai hilang. Bagus, aku melihatmu. Bagus menempelkan keningnya ke tangan Mega. Alhamdulillah, ya Allah. Mega menangis kencang. Terima kasih, Bagus. Kau mengembalikan dunia yang hilang dariku. Pak Bram akhirnya bersuara.
Suaranya pecah. Bagus. Bagus menoleh, menahan diri agar tidak berdiri terlalu cepat. Iya Tuan. Pak Bram mendekat langkah demi langkah, menatap Mega yang kini menatap balik. Untuk pertama kalinya sejak setahun lalu, aku melihat matanya terbuka kembali, ucap Pak Bram lirih. Aku salah menilaimu. Bagus menunduk. Saya hanya melakukan apa yang diajarkan orang tua saya. Pak Bram menelan ludah. Bagus, terima kasih. Kau sudah mengembalikan anakku. Mega tersenyum sambil menangis. Ayah. Pak Bram memeluk Mega dengan erat, seolah ingin memastikan bahwa anaknya benar-benar melihat kembali. Sesaat kemudian, Mega memandang Bagus lagi, kali ini dengan mata yang tidak lagi gelap, tetapi penuh cahaya. Bagus, ucap Mega lembut namun jelas. Ingat janjiku? Bagus menunduk malu. Mega, tidak perlu mengingat itu. Kau hanya mengucapkannya karena marah. Mega menggeleng perlahan. Tidak, Bagus. Aku ucapkan itu dengan penuh putus harapan. Tapi kini, aku melihatmu. Aku melihat siapa yang sebenarnya menolongku. Bukan karena ramuan semata, tetapi karena ketulusanmu. Bagus menatap Mega, matanya berkaca. Mega mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Bagus erat. Dan aku siap menjalani apapun bersama orang yang telah menjadi cahayaku. Bagus menutup mata, tidak mampu menahan air mata yang akhirnya jatuh. Bu Sarti menangis bahagia di sudut kamar. Pak Bram menatap mereka, akhirnya mengangguk perlahan, menerima sesuatu yang sebelumnya ia lawan. Mega tersenyum dalam cahaya baru yang menyinari hidupnya. Dan pada pagi itu, dunia benar-benar kembali terbuka. Tidak hanya untuk Mega, tetapi juga untuk Bagus, sahabat semuanya. Itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.